Halo, Bu Eka, Pak Komang, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Nggak mau. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oh, iya. Terima kasih. Pesertanya hari ini ada 40 ya. Cuman baru hadir 18. Oke, Ibu, mungkin bisa sambil di presensi aja dulu, Bu. Setelah migrasi itu aku ada saya bawa laptop BGP itu nggak boleh tertarik di situ Dari SD 1 Banyuatis sudah hadir. Halo. Belum ya? Dari SD 1 Cempaka sudah hadir. Belum. Dari SD 1 Dencari sudah hadir. Halo. Dari SD 1 Gesing. Belum. Hadir. Hadir nih. Hadir. Nih, terima kasih, Bu. Dari SD 1 Kaliasem. Belum. Dari SD 1 Sidetape. Dari SD 1 Tampekan. Belum. Dari SD 1 Tirtesari. Dari SD 2 Hadir. Tirtesari nggih. Dari SD 2 Cempage. Ya, Bu. Nggih. Dari SD 2 Munduk. Belum. Dari SD 2 Sidetape. Belum. Dari SD 2 Tigawase. Belum. Dari SD 3 Gesing. Belum. Saya hadir. Hadir. Dari SD 3 Kaliasem. Hadir, Bu, hadir. Oke. SD 3 Kayu Putih. Belum. SD 3 Munduk. Belum. SD 3 Pedawe. Belum. SD 3 Temukus. Hadir, Ibu. Oke. SD 3 Tigawase.
Belum ya. SD 4 Goblek. Belum. SD 4 Kaliasem. Belum. SD 4 Kayu Putih. Belum ya. SD 4 Temukus. Belum. SD 5 Gesing. Belum. SD 7 Banjar. SD 1 Banyusri. Banyusri ya. SD 2 Sanggalangit. SD 2 Tinga-Tinga. SD 3 Banyupoh. SD 3 Grogga. SD 3 Patas. SD 3 Bejarakan. SD 3 Sanggalangit. SD 3 Tinga-Tinga. SD 3 Tukat Mungge. SD 4 Patas. SD 4 Pemuteran. SD 4 Sumber Kime. SD 5 Patas. SD Negeri Celukan Bawang. SMP Miftahul Patas. SMP 4 Grogga. SMP Halo. SMP 5 Grogga. SMP Nusa 2 Grogga. SMP Satap Negeri 1 Grogga. SD Negeri 1 Bile. Ini terlihat ada partisipannya 46. SD 1 Bile. SD 1 Bontihing. Halo, selamat pagi. SD 1 Bukti. SD 1 Kubu Tambahan. SD 1 Pakisan. Selamat pagi Ibu Bapak. Tidak ada yang menyaut, Niki memang hadir tapi belum nih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kalau dilihat di sini pesertanya ada 46 yang sudah yang sudah join. Tiang dari SD 1 Bakti Sragen sudah, Bu? Mungkin sudah. Kecamatannya apa, Bu? Kecamatan Buleleng. Oh, Buleleng belum nyampe. Buleleng ada di kelas D2, Bu ya? Kecamatan Enggak, Buleleng. di gininya D1, Bu. Kemarin Tiang D1 sudah ya? gini lihat. Nggih. Tiang nomor, ntar dulu, Bu, nggih. Di D1. Di daftar yang Tiang bawa niki ada Grogga, Kubu Tambahan sama Banjar, Bu. Ini Kelas kecamatan D1 itu 57 sekolah
salah ini Bu di Oh, di berarti jadwal. Yang Kecamatan Banjar. Ya, tiang nomor ini Bu, SD 1 Bakti Sraget, tiang nomor 34 Nggih, coba di tiang hubungi D1. karena data yang tiang Oke. dapat dari itu sih mungkin keliru. Nggih, ntar. Eh, Ibu fasilitator, Ibu sama Bapak fasilitator niki waktunya sampun berjalan 15 menit. Apa bisa apakah sudah bisa kita mulai niki Ibu? Pak. Iya, Ibu Nggih. bisa kita Nggih. mulai. Kentennya sampun direkod nggih untuk kegiatan niki nggih. Sampun Nggih. sampun direkod sama Bisa, Pak Bu. Komang. Oh nggih. Ya, sudah cepat juga Nggih. mulainya. Ya, ini Nggih. kita mulai aja nggih. Rajang Ibu. Nggih, nggih. Nggih, Rajang Bapak, nggih. Om Swastiastu. Om Assalamualaikum. Swastiastu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Bapak peserta pada kegiatan fasilitasi pemanfaatan Google Workspace for Education bagi komunitas belajar intrasekolah yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 5 Juli tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring. Kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkesempatan mengikuti kegiatan ini dan semoga kegiatan ini berjalan lancar sesuai jadwal dan tujuan yang diharapkan. Pada hari ini kita akan mulai kegiatan ini. Tiang perkenalkan, nama Tiang Nilo Ketut Ayu Puspitawati sebagai moderator pada kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ibu Bapak berdoa dimulai. Selesai. Ibu Bapak peserta yang berbahagia, dapat kami sampaikan rangkaian dari kegiatan ini, yaitu yang pertama latar belakangnya yaitu Google Workspace for Education merupakan seperangkat tools produktivitas dan kolaboratif yang disediakan untuk sekolah dan lembaga pendidikan yang memiliki manfaat besar jika diakses menggunakan akun Belajar ID. Saat ini akun Belajar ID sudah mulai termanfaatkan untuk pembelajaran, khususnya untuk mengakses dan mengelola berbagai fitur di dalam Chromebook. Penggunaan akun Belajar ID harus terus ditingkatkan untuk mengakses dan mengelola berbagai layanan yang tersedia di dalam Google Workspace for Education, sehingga guru, tenaga kependidikan, dan siswa semakin dimudahkan dalam menciptakan sistem belajar mengajar yang terdigitalisasi. Sebagai layanan dari Google Workspace for Education seperti Google Classroom, Gmail, Google Drive, Calendar, Google Meet, Google Office, dan Google Sheets, jika dimanfaatkan oleh sekolah, maka dipastikan akan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja sekolah. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang Google Workspace for Education dan berbagai layanan yang tersedia untuk mendukung pembelajaran. Kemudian juga untuk mendampingi peserta
untuk memanfaatkan berbagai layanan Google Workspace for Education dalam pembelajaran, juga untuk mendampingi peserta dalam mengkolaborasikan pemanfaatan berbagai layanan Google Workspace for Education dalam pembelajaran, dan mendampingi peserta untuk mengakses layanan Google Workspace for Education menggunakan berbagai perangkat teknologi. Sedangkan output dari kegiatan ini yaitu peserta mampu memanfaatkan berbagai layanan Google Workspace for Education dalam pembelajaran, peserta mampu mengkolaborasikan penggunaan berbagai layanan Google Workspace for Education dalam pembelajaran, dan peserta mampu mengoperasikan berbagai layanan Google Workspace for Education menggunakan berbagai perangkat teknologi. Untuk fasilitator pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Luh Ekayanti, SPD MPD dari SMK 3 Singaraja, kemudian Bapak Komang Budiatnya SPD dari SMA 2 Banjar. Untuk selanjutnya niki mempersingkat waktu nggih biar efektif, kepada Ibu Luh Eka sama Pak Komang dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Mungkin yang pertama dari Bu Eka nggih. Halo. Halo Bu Eka. Ya, mohon maaf. Nggih, betul Ibu, betul. Nggih, silakan dari Bu Eka dulu, nanti langsung manten nggih. Siap. Baik. Terima kasih kepada Ibu Puspita yang sudah mengantarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ini merupakan kegiatan tahap lanjutan nggih Bapak Ibu. Bentar saya ini dulu kok susunan gambarnya nggak kelihatan. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya sampaikan kembali bahwa ini merupakan tahap lanjutan gitu ya, karena kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti di tahap pertama, yakni mengenai bagaimana pemanfaatan Chromebook yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, pada materi tahap kedua ini, kita akan bersama-sama memanfaatkan Chromebook dengan terintegrasi Google Workspace for Education gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan beberapa fitur yang dimanfaatkan untuk pembelajaran, utamanya fitur-fitur yang ada di Google gitu ya. Nah, yang sebelumnya untuk di kelas ini kita sudah pernah bertemu ya di tahap 1 nggih. Bapak Ibu ya, jadi saya tidak akan memperkenalkan diri lagi karena kita sudah pernah bertemu. Mungkin nanti di kelas yang besok baru saya akan memperkenalkan diri kembali karena kelas di 4 itu tidak pernah saya ampu sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, jadi pada pagi hari ini saya tidak akan membahas lagi tentang Chromebook, tapi kita akan memanfaatkan Chromebook gitu ya, menggunakan Chromebook untuk kegiatan kita terkait dengan bagaimana integrasi Chromebook dengan Google Workspace for Education. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersenang-senang pada pagi hari ini gitu ya. Karena kata orang bahwa belajar itu harus menyenangkan. Jadi saya akan mencoba membuat Bapak Ibu merasa senang dalam pembelajaran ini. Kita akan bersenang-senang. Saya ingin share screen sebentar untuk memberikan sedikit ice breaking. Tapi aturannya begini ya nanti Bapak Ibu tidak boleh menjawab dengan mikrofon. Bapak Ibu silahkan tuliskan jawabannya di kolom chat. Namun kolom chat juga tidak akan saya izinkan langsung dijawab gitu ya. Karena ini kan kita menentukan yang benar siapa gitu ya. Jadi nanti setelah saya hitung, misalkan setelah pertanyaan muncul, saya hitung 1, 2, 3. Setelah hitungan ketiga Bapak Ibu langsung tuliskan di kolom chat. Ya, hanya pada hitungan ketiga Bapak Ibu baru boleh menuliskan jawabannya. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu instruksi pertama saya? Bisa ya? Halo? Bisa. Bisa ya, baik. Saya izin share screen sebentar. Bisa, Bu. Oke. Saya izin share screen sebentar. Saya lihat ini dulu. Bisa Bu Cantik.
Siap, terima kasih. Sebentar. Oke. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, apakah layar yang saya tampilkan muncul? Sudah muncul. Muncul, Bu. Saya yang nggak muncul ini. Sudah, Bu, sudah. Oke, di sini muncul. Sebentar. Saya tekan dulu presentasi deh. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya coba Google Drive. Ini ternyata kelemahannya di sini. Baiklah. Bentar ya Bapak Ibu, sebentar aja. Atau ini harus dibawa ke Drive sebentar. Ya mohon maaf Bapak Ibu, karena kalau di Google Meet ternyata kalau saya buka tab Windows yang lain itu harus menggunakan 2 layar. Jadi terpaksa saya bawa ke Drive sebentar. Oke. Ya, udah muncul ya Bapak Ibu. Oke, ini masih ada yang absen sih. Halo, suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar. Jelas, Bu. Nah, Jelas sekali. Rada-rada Jelas khawatir. sekali. Siap, Bapak. Nggih. Ya, Bapak Ibu, jadi kita akan bermain ice breaking. Nah, jadi Bapak Ibu ini cukup mudah. Ice breaking-nya Bapak Ibu cukup memperhatikan layar Bapak Ibu dengan seksama. Karena nanti pertanyaannya itu akan terkait dengan gambar yang saya tampilkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi aturan mainnya, Bapak Ibu tidak boleh menjawab dengan mikrofon atau mengaktifkan suara, tapi nanti Bapak Ibu akan menjawab di kolom chat. Tapi ketika menjawab di kolom chat pun ada aturannya, setelah saya hitung sampai 3 baru Bapak Ibu ketikkan jawabannya. Jadi tidak boleh langsung mengetik, takutnya dicontek sama yang lain gitu ya. Baik, Bapak Ibu kita akan mulai saja. Jadi silakan perhatikan gambar dengan seksama. Nah, oke. Gambar yang pertama Bapak Ibu, silakan diperhatikan baik-baik gambar yang saya tampilkan. Ya, sudah Bapak Ibu, sudah diperhatikan detailnya? Suara saya agak bergema gitu ya Bapak Ibu ya? Nyaring, Bu. Nyaring sekali. Nyaring. Baik. Bu, merdu. Siap. Ya. Nah, ini gambar yang pertama. Kalau sudah diperhatikan, saya hitung sampai 3 setelah pertanyaan muncul, silahkan Bapak Ibu jawab di kolom chat ya, Bapak Ibu ya.
pertanyaannya. Silahkan diperhatikan. Ya, silahkan 1, 2, 3. Silahkan diketik di kolom chat. Oke. Ada yang kuning, ada yang merah. Oke. Kuning. Oke, siap. Ini yang 8 pas di 825. Oke, siap. Merah. Kuning. Oke, baiklah. Siap, Bapak Ibu. Coba kita cek bersama ya. Ini ada, dari tadi saya lihat ada dua jawaban. Rata-rata kuning ya. Lebih banyak yang kuning, tapi ada juga yang merah. Nah, kita konfirmasi dulu jawaban yang tepat itu apa sih warna dari anak tangga perosotan ya Bapak Ibu. Anak tangganya ya. Bukan perosotannya ataupun tangganya, tapi anak tangganya. Kita cek kembali Bapak Ibu. Apa ya warnanya? Merah. Merah ya Bapak Ibu ya. Betul sekali. Ini ya Bapak Ibu, anak tangganya itu ada di sebelah perosotan warna kuning di sebelum rumah itu ada tangga dengan Tangga warna tangganya warnanya hijau kakinya, kemudian anak tangganya warnanya merah. Betul, iya. Oke, terima kasih. Nah, selamat buat yang jawab merah tadi. Betul, berarti cermat mencermati gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mohon lebih cermat lagi Bapak Ibu. Nah, ini. Silakan diperhatikan baik-baik gambar yang tampil di layar Bapak Ibu. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya hitung sampai 3, silahkan nanti Bapak Ibu di hitungan ketiga mulai mengetik. 1, 2, sebentar, pertanyaannya belum. Oke, pertanyaannya. Oke, saya hitung. Pada hitungan ketiga silahkan dituliskan. 1, 2, 3. Banyak. Bapak, banyak itu tidak menjawab pertanyaan saya. Sananya jumlah. Ada 6, 10, 8. Oke, 8. 10. 10. Iya, banyak ya. Oke, 827. Oke, baiklah. Silakan yang lainnya, ini ada 58 tapi yang menjawab cuma beberapa aja nih. Atau saya absen lagi nih, siapa nih yang belum menjawab? Oke, 9, 5. Wah, ini ayo ada 6. Nah, bervariasi sekali ya, padahal gambarnya sama gitu. Oke. Silahkan, masih saya tunggu. 10. Oke. Lebih banyak 10 ya rata-rata ya. Baiklah, Bapak Ibu mari kita cek kecermatan Bapak Ibu. Adakah yang cermat mencermati gitu ya. Coba Bapak Ibu kita hitung bersama. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya Bapak Ibu, apa 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kuning kecil 1. Oke, betul. Ya, yang menjawab 10 tadi betul. Bu Putu Nuratni betul ya. Dari SD 1 Gesing juga betul. Baik, Bu Evi juga betul. Ada 10 ya Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah semakin banyak yang cermat gitu ya. Kita akan lanjut, ini baru 2 pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon dicermati dengan baik lagi. Oke, silakan dicermati dalam hitungan 10. Saya akan lanjut ke pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaannya. Oke. Saya hitung, pada hitungan ketiga silakan diketikkan jawabannya. 1, 2, 3.
3. Oke, 3, 3, 5, 3, 4, 3, 3. Oke, 4, 3, 5, 5. Iya, ada 5. Ya, silahkan. 3, wah bervariasi nih. 3, 4, 5. Oke, ada 5, ada 5. Wah, ada 3 variasi jawaban nih. Oke, baik. Bapak Ibu kita cross check ya. Oke, lebih banyak 5 saya lihat ya. Kita cross check jawabannya ada berapa bunga sih di gambar tadi. Oke, Bapak Ibu kita cek bareng. 1 di sini di sebelah pohon yang 2 di pojok. 1, 2, 3, 4. Lagi 1 di mana? Di belakang bola ternyata ya, Bapak Ibu. Berarti yang tepat itu jawabannya ada 5 ya Bapak Ibu ya. 2 di atas, di bawah dekat jamur, kemudian sebelah kursi, dan di belakang bola. Wah ini hebat nih Pak Ngurah. Yang dari SD Pemaran juga benar. Baik, luar biasa. Ada 5 berarti semakin cermat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini deh, lagi 1. Oke, silahkan dicermati dengan baik. Yes, saya benar. Oke, Bu Aida ya. Oke, silahkan cermati gambar yang tampil di layar Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini jawabannya bisa lebih tepat ya. Biar semua jawabannya sama gitu ya. Tapi samanya sama benar. Gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pertanyaannya. Nah loh, ada berapa kelopak bunga pada gambar? 1, 2, 3, silakan. 6, 6, 6. Ya, 6. Oke. Oke, 6. 6, ya. Silakan. Ada yang nyontek. Ada yang nyontek. Iya, kita lihat timingnya, Pak. Inilah, oke, ada yang 7, ada yang 5, 6, 7 tadi saya lihat ya. Oke, silahkan. Iya, 6 kayaknya. Pakai kayaknya ya, Pak. Pak Ngurah 5, oke. Siap. Ya, kita cek ya, Bapak Ibu. Kita cek kembali, kita kembali kepada gambarnya. Oke, ada berapa ya kelopak bunganya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya Bapak Ibu. Yang jawab 6 tadi siapa? Ayo, Pak Ngurah masih salah ya Pak. Ada 6. Iya, Bapak yang dari SD 1 Pemaror pakai kayaknya sih Pak. Kenapa nggak yakin ya? 6 betul jawabannya. Baik Bapak Ibu, demikian ice breaking kita. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, siap. Semoga menambah kecermatan yang tadi ngantuk gitu harus disuruh mencermati gambar jadi melek gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita acara bersenang-senangnya akan lebih semangat lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan langsung masuk ke materinya. Kita akan langsung masuk ke yang ini dulu. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, fitur atau aplikasi Google apa yang sudah Bapak Ibu gunakan pada proses pembelajaran? Misalkan ada Drive, ada Google Form, ada Google Spreadsheet, ada Google Site gitu ya. Silahkan coba dituliskan di kolom chat apa yang sudah Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Aplikasi dari Google Workspace for Education yang mana yang sudah Bapak Ibu sering gunakan? Oke, Form, Google Form, wah Google Form, baik. Banyak yang Google Form. Nah, oke, baik. Google Form. Wah, ini Pak Agus Wandika nih mah udah hatam gitu ya.
Ada doc, spreadsheet, slide, Jamboard. Wah, banyak banget nih. Udah hatam nih. Atau saya gantian aja deh sama Pak Agus Wardike yang jadi ininya fasilitator nih. Canda ya Pak. Oke. Pak Budi, Google Drive, Google Form, Canva. Wah, luar biasa. Classroom. Oke, Google Drive Form, Classroom juga. Wah, luar biasa Pak Agus. Pak Suastana, Google Drive, Doc Form. Wah, ini mantap nih, mantap, mantap. Banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, Google Form. Nah, ini saya banyak lihat nih rata-rata yang lebih banyak itu Google Form nih. Saya boleh tanya nih satu, Bu Silvana Krisdayanti, Bu Putu. Halo Bu Putu. Halo Ibu. Iya, Ibu Putu, saya mau tanya nih, Bu Putu tadi bilang yang sudah banyak digunakan adalah Google Form. Nah, biasanya Google Form-nya dipakai buat apa, Bu? Google Form-nya biasanya digunakan waktu daring, terutama untuk pengerjaan soal. Oke, untuk memberikan evaluasi ya, Bu ya? Oke, Oke, evaluasi. baik. Terima kasih, Bu Silvana. Nah, saya mau tanya ke Pak, sebentar. Pak Irwan. Kalau Pak Irwan gimana Pak Irwan? Pak Irwan Restiawan. Iya Bu. Iya. Pak Irwan Kalau saya biasanya sendiri Google pakai apa nih? Form-nya sama juga seperti ibunya yang tadi Bu, saya gunakan untuk mengevaluasi siswa. Tapi saya gunakan terakhir kali pada saat COVID kemarin Bu. Untuk sekarang sih saya masih menggunakan manual saja gitu. Oke, untuk sekarang masih manual. Baik. Iya. Ya. Oke, Bu Sri Budiartini. Oke, Bu Sri Budiartini ada? Saya Bu. Iya, Bu Komang. Bu Komang, saya lihat ini penggunaan Google Slide. Biasanya dipakai buat apa, Bu? Biasanya saya gunakan untuk mengajar di kelas, Bu. Kan ada jadinya apa namanya proyektornya, jadinya untuk memudahkan siswa memahami pelajaran saya gunakan Google Slide. Oke, berarti untuk media pembelajaran ya, Bu? Nah, untuk media pembelajaran. Luar biasa ini Bu Komang. Baik, Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali ya fitur-fitur dari Google yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Tadi ada yang mengatakan ada Google Doc, Google Form, kemudian Google Slide. Ada juga yang sudah kemarin mungkin sudah biasa menggunakan Classroom, Google Spreadsheet, ada yang bahkan ini Pak Yandi ini bahkan sampai ke Jamboard, Site gitu ya, Google Earth, Google Meet gitu ya. Banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google itu yang support untuk proses pembelajaran Bapak Ibu, untuk mendukung gitu ya. Jadi teknologi itu adalah tool atau alat bantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah Google Workspace for Education. Kenapa saya berbicara banyak tentang Google Workspace for Education? Karena sekali lagi Bapak Ibu ini berlanjut ya. Dari Bapak Ibu kemarin ada Chromebook, kemudian Bapak Ibu diminta untuk memastikan aktivasi akun belajar.id. Nah, akun belajar.id ini terintegrasi dengan Google Workspace for Education, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sudah paketannya. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk pertama mengenal terkait dengan Google Drive, kemudian ada Google Form, Drive bersama, dan juga Google Spreadsheet. Nah, itu udah nggak asing banget ya buat Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kemarin terbiasa dengan Office Microsoft gitu ya. Google Spreadsheet itu lebih dikenal dengan Microsoft Excel gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba bersama. Saya mau hanya memastikan aja sih sebenarnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa, hanya mungkin step-stepnya aja yang kalau diminta membacakan secara runut mungkin saya udah biasa melakukan, tapi kalau langkah-langkahnya seperti apa, kita akan coba cek aja dulu gitu ya. Bapak Ibu, untuk pembuatan Google Drive, Bapak Ibu ada yang mengalami kesulitan atau belum bisa?
Atau mau dicoba diklarifikasi langkah-langkahnya dulu? Kalau Google Drive sudah bisa buat sendiri ya Bapak Ibu ya? Untuk mengisi Google Drive. Kalau Google Drive kan memang bawaan ya. Memang bawaan. Sekarang untuk mengisinya bagaimana? Misalkan upload-nya, kemudian bagaimana membagikan Google Drive-nya. Sudah bisa apa belum Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita bisa ya, ya ada yang bisa gitu, ada yang diam aja, sudah bisa Bu Silvana, baik, luar biasa. Terus saya ngapain nih? Iya, Bapak Ibu kita akan coba ini ya, compare dulu gitu ya, compare dulu terkait bagaimana sih pemanfaatannya gitu ya. Mungkin kalau saya disuruh akses Google Drive teman bisa Bu gitu. Saya disuruh untuk membuat folder di Google Drive sudah bisa, cuman saya bingung kadang-kadang gimana cara membagikannya dengan orang-orang tertentu gitu mungkin ya. Nah, saya akan coba untuk share screen terkait dengan bagaimana pembuatan Google Drive gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya kok belum slideshow sih, padahal di sana udah. Oke. Ya, Bapak Ibu kita akan coba untuk membahas terkait dengan Google Slide gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang sudah nggak asing, tapi kita akan coba mengingat kembali bagaimana pemanfaatannya dalam proses pembelajaran. Kalau saya rasa ini sangat penting Bapak Ibu karena banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau Bapak Ibu memanfaatkan Google Drive yang menggunakan akun belajar.id. Gitu ya. Itu Bapak Ibu diberikan kapasitas, kalau kemarin mungkin unlimited ya. Unlimited, kalau sekarang ada batasannya. Sekitar 100 giga ya Bapak Ibu ya. 100 GB yang diberikan ke Bapak Ibu. Saya rasa kalau misalkan dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, 100 GB itu banyak ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang merasa wah sangat banyak gitu ya. Kalau untuk proses pembelajaran tidak ditambahkan dengan ya banyak banget ya. Betul. Tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Misalkan nih karena pernah saya lihat, wah Google Drive-nya habis gitu. Wah habis yang 100 giga gitu, kapasitasnya udah penuh. Dipakai buat apa? Iya, saya nyimpan beberapa episode drakor. Wah, bahaya banget itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon dimanfaatkan dengan bijak Google Drive yang akun belajar.id-nya khususkan untuk pembelajaran gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan memulai Drive, kemudian mengelola Drive dan juga bagaimana membuat setelan di Google Drive Bapak Ibu. Nah, untuk memulai Google Drive ini tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan akun belajar.id. Nah, saya yakin semua peserta di sini sudah aktif ya akun belajar.id-nya dan sekarang pun sudah menggunakan akun belajar.id dalam proses kegiatan atau pelatihan kali ini kemudian pada proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu praktik langsung ya. Kita akan lebih banyak praktik sekarang. Jadi Bapak Ibu untuk mengakses Google Drive ini mungkin ada yang sudah terbiasa gitu ya. Jadi ada di kalau Bapak Ibu mau coba akses silahkan nanti Bapak Ibu mulai di tombol tanda panah di tab-nya ditambahkan kemudian nanti akan ada titik 3 gitu ya. Titik 9 maksudnya Bapak Ibu, titik 9. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, saya akan stop screen yang ini coba dulu deh. Saya share screen yang ini. Letaknya di mana sih untuk memulai gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu adanya di pojok pojok kanan atas ya.
Di bagian bawah ini ada titik 9, ada Google Apps gitu ya. Nah, di Google Apps di sini Bapak Ibu disuguhkan beberapa ada add-on dan juga beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan yang disediakan oleh Google. Nah, Bapak Ibu nanti silakan tinggal klik di bagian Drive ya. Bagian Drive-nya diklik. Kalau Bapak Ibu klik nanti akan diarahkan. Nah, seperti ini nanti tampilan dari Google Drive Bapak Ibu ya. Sesuai kalau ini kan karena Google Drive-nya udah banyak sekali isinya gitu ya. Kalau yang masih baru mungkin nanti akan masih sedikit atau beberapa aja gitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu untuk di Google Drive sudah terbiasa gitu ya atau sudah hatam. Nah, untuk membuktikannya nanti sebentar saya akan minta Bapak Ibu mencoba untuk mencantumkan gitu ya link dari Google Drive Bapak Ibu gitu ya. Oke, sebentar. Nah, Nah, Bapak Ibu, saya akan mengirimkan link untuk Bapak Ibu isi, gitu ya. Saya akan minta Bapak Ibu untuk menuliskan link drive Bapak Ibu, ya boleh salah satu gitu. Misalkan Bapak Ibu bikin folder baru, misalkan judulnya adalah latihan, gitu silahkan. Nanti dituliskan aja linknya. Saya ingin Bapak Ibu bisa nggak membagikan linknya, gitu ya. Sebentar. Oke, saya akan tempel di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan. Oke. Nah, ini link untuk Bapak Ibu menuliskan link Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi silakan kita akan berkolaborasi untuk mengisi spreadsheet ya. Silakan tuliskan dari nomor 1, namanya siapa, instansinya siapa. Kemudian yang pertama, Bapak Ibu silakan tulis link Google Drive Bapak Ibu. Oke, jangan berebut ya Bapak Ibu. Kita belajar berkolaborasi dengan Google Spreadsheet. Oke, silahkan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini juga memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu bagaimana sih kita memanfaatkan Google Spreadsheet untuk berkolaborasi gitu ya. Jadi nanti ketika proses pembelajaran ataupun ketika di sekolah bersama dengan teman-teman, ini bisa kita manfaatkan Google Spreadsheet. Jadi kita tinggal membagikan link, minta teman-teman untuk mengisi sendiri. Ya, selain lebih efektif, kemudian penulisan data juga akan tentunya lebih akurat karena ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Kadang-kala kan kita misalkan mau membuat nama instansinya gitu, kadang masih salah atau namanya ada spasinya atau tidak itu kadang masih salah. Kalau yang bersangkutan sudah menuliskan kan sudah lebih akurat ya. Bapak Ibu mohon maaf untuk kelasnya tolong diisi kelas D1 atau D4 ya. Bapak Ibu kelasnya D1. Kelasnya Bapak Ibu kelas daring maksudnya ya. Saya yang salah nih kurang melengkapi. Kelas untuk pelatihannya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Wah, ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya juga nanti mau mengecek. Mohon pastikan
link Google Drive yang Bapak Ibu kirimkan itu sudah dibuka akses untuk semua ya. Siapa saja yang memiliki link bisa melihat ya Bapak Ibu ya. Pastikan aksesnya sudah benar. Jangan di private atau hanya untuk orang-orang tertentu aja. Oke, Pak Yoga ya, Pak Yoga kelas daringnya kelas daring D1 nggih. Agus Wandika juga kelas daringnya kelas daring D1. Bu Eva juga kelasnya kelas daringnya D1. Sekali lagi, pastikan link Google Drive-nya itu bisa dilihat oleh siapapun yang memiliki link. Ya. Pak Putu Mahayase dikirimnya di spreadsheet ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk linknya silahkan ditempelkan di spreadsheet yang sudah saya bagikan. Kita mencoba untuk berkolaborasi menggunakan spreadsheet. Oke, nah. Masih ada yang belum menuliskan? Silahkan, masih ada beberapa yang belum ya. Ada berapa ini? Buat 324 boleh diisi Bapak Ibu, yang belum menulis silahkan diisi. Oke, ini pada ini ya, takut diambil sama teman gitu, jadi keburu nulis di bawahnya, nggak apa-apa. Silahkan yang baru mengisi boleh mengisi di kolom-kolom atau di row-row yang masih di baris yang masih kosong ya Bapak Ibu. Bu Eva, untuk kelas daringnya di 1 ya, saya rubah deh Bu Eva biar ini. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Nah ini Pak Nengah Imam Mahdi, ini masih minta akses ya Bapak Ibu. Contohnya nih kalau kita cermati nih, seperti ini Pak Imam Mahdi berarti Google Drive yang dibagikan, ini karena Google Doc ya yang dibagikan. Masih belum sesuai ya Pak Imam Mahdi, saya minta salah satu link Google Drive-nya gitu ya. Nah ini pun masih minta akses. Nah itu contohnya Bapak Ibu yang tidak bisa dibuka, itu kalau masih minta akses seperti itu tampilannya. Oke.
pastikan link Google Drive yang Bapak Ibu kirimkan itu sudah aksesnya sudah terbuka untuk siapapun yang punya link gitu ya. Jadi ketika dicek linknya itu bisa dilihat, maksudnya Bapak Ibu. Tidak bisa diedit tapi bisa dilihat. Pak Yoga, ini link Google Drive-nya. Silahkan dilengkapi. Masih ada beberapa yang belum. SD1 Pemaron, atas nama siapa? Tolong dituliskan. Mohon akses edit, Bu. Tidak bisa diedit spreadsheet-nya. Semua saya kasih akses untuk editor, Pak. Ini saya sudah bagikan untuk aksesnya sebagai, oh iya, apa sih? Siapa saja yang, oh iya, pelihat ya. Bu, Oke. nggak bisa edit, Bu. Siap. Sudah. Saya tempel lagi ya. Mohon maaf tadi pelihat soalnya. Oke. Ya, dicoba lagi Bapak Ibu, coba lagi edit. Di link yang terbaru yang saya kasih di Google Chat. Ya apa? Di chat room. Gimana? Sudah bisa Bapak Ibu untuk edit? Kenapa Pak? Sudah bisa edit ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih konfirmasinya. Maaf Bu, kok belum bisa ya giniin linknya? Maksudnya gimana Bu? Untuk link saya kan di drive saya, terus mau linknya itu mau nyimpen di link drive itu gimana? Oke, baik Bapak Ibu. Saya coba ya, tampilkan untuk Ibu nih. Bentar. Sama Bu, dia juga tidak bisa copy linknya. Oke, saya dulu saya pandu sekarang. Oke, Bapak Ibu, bentar, muncul nggak ya? Oke, muncul ya. Kita akan coba nih gimana caranya Bapak Ibu mengirimkan link Google Drive Bapak Ibu di spreadsheet tadi gitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu misalkan nih Bapak Ibu mau ngirim salah satu linknya. Kalau Bapak Ibu misalkan mau ngirim langsung, ini Bapak Ibu tinggal copy dari sini ya. Satu drive berarti yang Bapak Ibu kirimkan. Ini tinggal di copy aja. Copy nanti Bapak Ibu linknya kirimkan ke Google Spreadsheet-nya, spreadsheet-nya, tinggal ditempel di sini. Nah, kalau yang Bapak Ibu ingin sekarang salah satu folder misalkan nih Bapak Ibu, saya contohkan misalkan ini DKT ya. Ini cara membagikannya seperti ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Misalkan Bapak Ibu mau membagikan folder ini, folder drive ini. Klik titik tiganya, kemudian klik bagikan. Ya. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Muncul di sini siapa yang punya, ya, siapa yang pemiliknya siapa, ini pemiliknya adalah saya sendiri. Kemudian akses umumnya, di sini Bapak Ibu klik. Kalau di sini masih dibatasi hanya teman-teman ataupun orang-orang yang memiliki akun Belajar ID SMK. Saya ingin semua orang bisa mengakses Google Drive folder DKT Puspeka ini.
Bapak Ibu tinggal klik aja, pilih siapa saja yang memiliki link. Ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa tentukan. Kalau pelihat berarti hanya bisa melihat. Kalau pengomentar hanya bisa berkomentar. Kalau editor ini bisa mengelola, bisa menambahkan, bisa mengedit. Saya sarankan kalau Bapak Ibu memang tidak hanya membagikan saja, tidak ingin filenya dirusak, gitu misalkan, Bapak Ibu boleh menggunakan pelihat saja. Jadi biarkan pelihat, kemudian tinggal disalin link Bapak Ibu. Pastikan siapa saja yang memiliki link ya, yang dipilih bukan dibatasi. Kalau dibatasi ini berarti nanti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, yang Bapak Ibu kasih akses gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin siapapun yang punya link ini bisa ngelihat file saya gitu. Bapak Ibu pilih siapa saja yang memiliki link. Setelah dipilih, tinggal disalin, salin link. Oke, setelah salin link, Bapak Ibu tinggal ditempel di Google Spreadsheet yang saya bagikan tadi. Gitu. Gimana, Bapak Ibu? Oke, Bu. Sekarang. Sudah, nggih. Siap, dicoba dulu nggih, Bapak Ibu. Kalau ada yang masih kesulitan boleh disampaikan lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalkan seperti yang saya tadi sampaikan ya, kalau misalkan link itu kita izinkan akses untuk editor, ya, nanti teman-teman itu bisa mengubah-ubah gitu ya. Bisa mengubah-ubah untuk ininya. Tadi saya tidak ini kan sih, tidak kunci memang. Nah, ini berarti di spreadsheet saya tadi itu ada yang menghapus, ada yang menghilangkan. Sebenarnya ini masih bisa saya cek juga siapa yang menghapus gitu ya. Kita bisa cek di bagian history nanti Bapak Ibu. Ya. Di bagian historinya kita bisa cek siapa yang sudah menghapus gitu ya. Oke. Atau Bapak Ibu ingin mengembalikan juga bisa. Ini Bu, 9 lah. Ya, penggunaan anonim. Nah, nih kayak Pak Yan ya. Pak Yandes ini Google Drive-nya memerlukan akses, berarti tidak dibuka untuk publik gitu ya. Belum bisa akses link. Yang lainnya bagaimana? Bu Rupika, Bu Ayu nggak bisa akses. Saya bisa edit, Bu. Pak Setia gimana? Ya, gimana Pak?
belum bisa edit ke spreadsheet yang Ibu share. Iya. Belum bisa diedit gitu. Padahal sudah di Ya. Belum bisa ditempel Bu di spreadsheet-nya itu. Oh. Oke, sebentar. Saya cek dulu kalau gitu. Ini yang lainnya bisa Belum. ya? Iya itu udah nggak bisa. Padahal sudah copy link-nya di. Saya sudah gini tapi belum bisa ditempel juga, Bu. Sudah copy link Bu, tapi nggak bisa ditempel di ditempel di. Oh ya. Oke, coba saya kalau gitu saya link saya coba ya. Itu contohnya misalkan bagikan ini mau oh, dia cuma berubah. Oke. Ya. Bentar, saya izinkan akses dulu sebentar. Bapak Ibu pastikan menggunakan akun belajar.id ya untuk mengakses yang link yang saya bagikan tadi. Ini coba dicoba lagi Bapak Ibu yang tadi belum ini. Saya coba ini deh ke Google Chat Room-nya. Salin link. Nah, sekarang gimana Bapak Ibu? Apakah sudah dicoba? Mau nggak? Sudah bisa. Siap, Mas Tunggar. Ya, silahkan Bapak Ibu. Mohon dicek atas nama Ya, gimana Pak? yang Nengah Imam Mahdi sudah bisa bukan dibuka Bu? Oke, baik saya cek dulu ya. Nomor Pak 29. Oke. Oke, sudah Pak Imam, sudah. Oke Bu. Sudah masuk. Iya, terima kasih. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sambil Bapak Ibu nanti menempelkan Google Drive ininya, pribadinya gitu ya. Sekarang kita akan coba ke ini ya Bapak Ibu, ke link. Bentar. Nah, saya lanjutkan sedikit sambil paparan sambil Bapak Ibu nanti coba tempelkan gitu ya. Jadi tadi kita sudah mencoba untuk masuk ke Google Drive masing-masing. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa melihat ya, ada bagian drive saya. Tadi saya minta Bapak Ibu untuk menempelkan drive Bapak Ibu pribadi gitu ya. Linknya ditempelkan di spreadsheet.
Nah, di sini Bapak Ibu di Google Drive masing-masing bisa melihat file dan folder yang Bapak Ibu sudah upload atau sudah disinkronkan. Kemudian file yang dibuat ini bermacam-macam ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu upload. Bisa berupa Google Dokumen, bisa berupa spreadsheet, slide, formulir gitu ya. Nah, ini merupakan penyimpanan milik individu, milik Bapak Ibu sendiri gitu ya. Makanya namanya Drive saya. Nah, kemudian di bagian bawah dari Drive saya itu ada Drive bersama Bapak Ibu ya. Ada Drive bersama. Di sini Drive bersama ini adalah merupakan tempat untuk melakukan kerjasama tim. Nah, ini sangat bermanfaat. Kalau saya sendiri biasanya memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman. Seperti saya adalah seorang koordinator P5, sehingga saya akan mengajak atau membuat drive bersama khusus untuk pembelajaran atau kegiatan-kegiatan P5, di mana nanti yang bisa akses adalah teman-teman yang ditandai khusus, ya. Kalau yang tadi kan bisa dibagikan untuk publik ya, tapi kalau drive bersama ini sifatnya lebih private, lebih ke orang-orang tertentu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba membuat satu folder drive bersama, gitu ya, di drive masing-masing. Silahkan Bapak Ibu buat folder drive bersama, mungkin nama foldernya latihan atau apa, gitu, silahkan saja. Saya ingin Bapak Ibu menempelkan email saya sebagai kolaborator di file tersebut, di drive tersebut. Kemudian linknya coba Bapak Ibu tempelkan di ini, di spreadsheet yang tadi ada link drive bersama. Nah, untuk email kolaborator saya bisa menggunakan akun belajar ID saya, silahkan nanti tambahkan saya sebagai kolaborator gitu ya, maksudnya ya. Untuk link untuk email saya tuliskan di sini. Di chat ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan saya sebagai kolaborator di drive bersama yang Bapak Ibu buat. Kemudian linknya tolong ditempelkan di spreadsheet yang tadi, masih sama. Materi di-share. Oh, ya, untuk ininya, materi nanti saya akan coba share ininya Bapak Ibu, filenya. Linknya di bagian yang kedua ya, link drive bersama di bagian sini ya. Bapak Ibu silahkan nanti ini. Oke, ada yang sudah ngisi nih link drive bersamanya ya. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini sangat berdiferensiasi ya secara pengalaman penggunaan Google Workspace for Education. Kayak ini Pak Agus Dika gitu ya, Pak Agus Dika mah udah GMT gitu. Saya menggarami laut mah sama Pak Agus Dika nih. Right. Kirim email ke anggota. Nanti anggotanya masukkan mana link drive bersama Ibu. Iya, saya akan coba tunjukkan ya, Pak Ibu. Ngerti balik ini. Ya Pak, belajar bareng-bareng Pak. Ya, Bapak Ibu, saya akan coba pandu Bapak Ibu bagaimana sih mengirimkan linknya gitu ya.
tadi kan kita sudah belajar mengirimkan drive bersama ya Bapak Ibu ya, drive saya, drive secara pribadi. Nah di bawahnya ada drive bersama Bapak Ibu. Nah ini namanya drive bersama. Bapak Ibu klik, kemudian coba Bapak Ibu bikin folder baru, misalkan yang mau dibagikan ke saya. Bapak klik baru, tuliskan misalkan latihan tahap 2, boleh ya. Bapak Ibu buat. Terus. Udah ya Pak, setelah dibuat nanti akan muncul nih latihan tahap 2. Nah ini adalah folder bersama yang akan Bapak Ibu bagikan. Sekarang bagaimana caranya saya menambahkan teman-teman gitu ya. Caranya Bapak Ibu tadi saya kirimkan email saya, Bapak Ibu klik kelola anggota. Kemudian tambahkan email saya. Jadi tuliskan di chat sudah tuliskan ya. lohianti52@guru.snk.belajar.id gitu ya. Nah ini silahkan ditambahkan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini, beritahu orangnya, tambahkan pesan, ayo gabung gitu misalnya, ayo kolaborasi, boleh. Ini boleh dikosongin, opsional aja ya, opsional aja. Boleh dikosongkan pesannya, nggak apa-apa. Kirim, akan begitu. Nah nanti saya akan bisa melihat kalau saya dikasih akses gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana saya mengirimkan drive ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bisa bagikan. Bentar, ini kok. Nah, untuk drive bersama di sini Bapak Ibu copy di bagian atas ya. Copy yang bagian atasnya aja. Karena untuk pengelolaan memang by email. Nanti kalau Bapak Ibu melibatkan saya sebagai ini, nanti di email saya masuk dia pasti. Saya diajak berkolaborasi gitu. Saya cek. Nah, ini sudah masuk nih. SD 1, oh bukan. Ini yang untuk link up ininya. Bentar. Sama. Ya. Bapak Ibu nanti ini ya. Di bagian atas linknya itu Bapak Ibu bisa bagikan ya. Ini nggak kelihatan di tampilan saya di sini ya. Ibu maaf, akun Ibu saya tambahkan ke link bersama saya, kok dibilang akun Ibu bukan akun kementerian ya? Bapak udah benar ngetiknya nggak Pak? Lohianti 52@guru. Pakai titik ya Pak, jangan koma. guru.smk.belajar.id. Ya. Izin Bu. Izin Bu. Iya, Pak Dodi gimana? Coba boleh yang lihat di menu kelola anggota di drive bersama yang Ibu buat tadi. Kelola anggota. Coba lihat di setelannya Bu. Setelan yang di atas. Oh iya. Bentar. Oke. Nah untuk aksesnya Nike sama. Oh hanya administrator. Betul. Hanya pelihat dan pengomentar ya. Oke. Baik. Ya, betul. Ya ini karena memang dikelola oleh kementerian ya.
Baik. Sebentar, saya coba cek ininya. Ya, kalau gitu gini aja. Bapak Ibu setelah membuat drive bersama masing-masing, gitu ya, nggak apa-apa nggak masukkan email saya, tapi Bapak Ibu bikin satu folder untuk drive bersamanya. Kemudian Bapak Ibu kan di bagian atas ada tab tuh ya, ada linknya ya. Bapak Ibu ada link di bagian atas drive.google.com drive/folder dan seterusnya alamatnya. Nah ini Bapak Ibu silakan copy tempelkan di spreadsheet-nya. Gitu aja caranya. Yang tab yang alamat di bagian atas itu ya. Tidak usah dibagikan dari kelola anggota. Sembang. Sudah balik. Oke, ini sudah. Beberapa sudah. Iya. Berarti untuk bukan ini ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu drive-nya itu adalah drive SD, kalau guru SD, sementara saya adalah guru SMK, berarti ini hanya untuk satu domain gitu ya. Jadi kalau saya baca yang dikirimkan oleh Pak Sudarsana tadi, bahwa ini saya di luar domainnya Pak Sudarsana gitu ya. Karena Pak Sudarsana domainnya adalah SD. Di luar domain ya. Saya SMK, Pak Sudarsana SD gitu. Nah, itu yang membuat kita ini tidak bisa kolaborasi dalam domain yang berbeda. Saya lupa kalau kita beda domain. Ya nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sudah bisa cara membuat cara membuat drive bersama nanti untuk teman-teman dalam satu domain yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kolaborasi bersama tim nantinya. Gitu. Tinggal ditempelkan aja kalau Bapak Ibu sudah bisa membagikan alamat dari drive bersamanya. Oke, saya akan lanjut dulu Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu nanti mencoba oprak-oprek, kita coba untuk lanjut ke materi yang tadi. Nah, jadi manfaat drive bersama yang bisa kita gunakan itu adalah nanti Bapak Ibu bisa kerjasama, kolaborasi, jadi anggota yang sudah ditambahkan itu bisa upload file bersama-sama di sana, bisa berkolaborasi mungkin menambahkan media-media pembelajarannya gitu ya, itu enaknya dalam satu kantong yang sama. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti ada juga di drive Bapak Ibu itu ada prioritas atau yang Bapak Ibu prioritaskan untuk menjadi halaman beranda drive-nya. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu tidak memanfaatkan ini gitu ya. Ya sekedar bikin drive-nya aja gitu ya. Nah, di bagian prioritas di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memilih mana yang diprioritaskan. Ya, kita akan coba. Nah, yang prioritas di sini adalah yang terdekat yang Bapak Ibu edit atau Bapak Ibu buat gitu ya. Ini ada bagian prioritas. Bagian prioritas. Tadi berisi dokumen yang baru saja diubah, dipindahkan, dan diberi komentar. Bapak Ibu bisa cek di bagian prioritas. Berisi ruang kerja untuk menambahkan file penting atau yang sering diakses. Nah, kita bisa ngelihat nih, yang mana yang paling sering kita akses, atau yang mana paling baru kita buat.
gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi di bagian prioritas di sini kalau misalkan wah mana ya yang dokumen yang saya upload barusan gitu. Lihatnya di bagian prioritas Bapak Ibu. Ya, biar nggak bingung nih di mana ya tadi saya sudah upload atau tadi saya edit tapi di mana kok sekarang hilang baru saya tutup tabnya. Nah, Bapak Ibu langsung aja masuk ke bagian prioritas. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk melihat untuk Google Drive dari belajar.id, Bapak Ibu diberikan space itu 100 GB. Nah, berapa yang sudah digunakan gitu ya? Berapa yang sudah digunakan Bapak Ibu bisa lihat di bagian penyimpanan. Jadi dicek sendiri deh berapa yang sudah digunakan gitu ya. Kalau saya sendiri ini sudah cukup banyak nih di akun Belajar ID saya 41,14 GB dari 100 GB yang telah digunakan. Nah, ini saya lihat, saya tampilkan deh punya saya dulu. Nah, di mana ngelihatnya gitu ya? Ngelihatnya di ini. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah ya. Di bagian bawah ada penyimpanan berapa yang sudah kita gunakan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati yang saya tampilkan ini 41,14 GB dari 100 GB yang sudah saya gunakan. Jadi masih ada sekitar 59 gitu ya. 59 giga lagi yang bisa saya gunakan untuk penyimpanan di akun belajar.id saya. Tuh ya, Pak Ibu. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengelola Google Drive gitu ya. Nah, agak cepat aja masih ada satu materi nih yang akan saya bawakan juga terkait dengan penggunaan Google Form. Baik, nah Bapak Ibu untuk penambahan folder ini saya yakin tadi Bapak Ibu juga sudah mencoba ya menambahkan foldernya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tinggal klik folder baru, kemudian ketik nama foldernya, baru klik buat ya. Di slide presentasi ini juga akan saya bagikan untuk Bapak Ibu gunakan kalau misalkan lupa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengunggah file? Nah, mengunggah file juga Bapak Ibu ada di menu di bagian upload file. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih dokumen atau pilih file yang ingin Bapak Ibu upload dari komputer. Tunggu sampai prosesnya selesai. Proses selesai nanti akan tercentang hijau seperti ini Bapak Ibu. Berarti proses uploadnya sudah selesai. Nah, tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk membagikan folder atau file yang ada di Google Drive Bapak Ibu. Caranya tinggal klik bagikan, ada icon orang plus gitu ya. Bagikan, pilih folder atau file yang ingin Bapak Ibu bagikan, klik pada bagian nama foldernya, kemudian klik bagikan. Ya, itu langkah-langkahnya. Nah, kemudian berbagi folder atau file. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih atau menentukan siapa yang akan Bapak Ibu bagikan, kemudian apa akses yang bisa dia gunakan. Bisa melihat saja, ataukah bisa mengomentari, atau bisa sebagai editor. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk akses umumnya silahkan dipilih. Isi email penerima, tentukan hak akses penerima, lalu klik kirim. Oke. Nah, berbagi folder atau file dengan akses sementara. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan ada yang mau minta file gitu. Sampai kapan dia bisa buka filenya gitu. Bapak Ibu bisa tentukan juga tanggal habis masa berlaku dia bisa buka filenya. Misalkan Bapak Ibu pilih nih, batas akhir bisa diakses itu tanggal berapa. Misalkan kalau sekarang tanggal 5, saya mau batasin sampai tanggal 7 aja bisa diakses. Nah, jadi nanti setelah tanggal 7, orang yang kita bagikan itu tidak akan bisa mengakses file kita. Gitu. Ini untuk
misalkan kita gunakan untuk anak-anak kita gitu. Kalau tidak mau mereka mengakses lebih dari tanggal deadline yang kita tentukan. Bisa juga digunakan untuk melatih disiplin mereka. Oke. Nah, ini untuk akses umumnya. Tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Ini bisa dirubah dulu. Kalau tadi ada akses umumnya hanya untuk SMP gitu, kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link misalkan. Ya, ini bisa sebagai pelihat, pengomentar, editor. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk membuat file dan mengatur penyimpanan file seperti apa sih gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengakses pengaturan Drive dapat mengklik icon setelan. Nah, kayak tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman juga. Kita lihat setelan dari Google Drive seperti apa. Nah, di sini ya bisa diatur ya untuk setelan dari Drive Bapak Ibu. Ada bahasanya, kemudian ada yang beberapa hal yang disarankan bisa dicentang yang sekiranya memang Bapak Ibu butuhkan. Jadi di bagian penyimpanan ini adalah melihat berapa sih kapasitas dari penyimpanan dan item yang menghabiskan ruang penyimpanan. Kemudian bisa juga mengkonversi secara otomatis dari Office ke format Google Doc. Nah, ini akan mempermudah Bapak Ibu. Kemudian bahasa bisa diubah. Kemudian untuk bagian offline ini membuka dan mengedit file Google secara offline. Untuk kerapatan, ini untuk mengatur kerapatan dari Google Drive Bapak Ibu. Kemudian membuat file yang relevan tersedia diakses cepat, menampilkan orang dan file penting dibagikan kepada saya, menjadikan prioritas sebagai halaman beranda. Nah, ini Bapak Ibu. Di bagian saran ini kalau Bapak Ibu centang nanti bisa dipilih yang disesuaikan ya. Pilih di bagian mana yang memang Bapak Ibu butuhkan. Oke. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan Google Drive untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan-kegiatan kita berbagi file dengan teman-teman, bisa dalam satu tim dengan akses yang terbatas bagi anggota yang kita tambahkan, kemudian bisa juga berbagi untuk publik gitu ya, untuk filenya biar bisa diakses oleh teman-teman yang memiliki akses secara umum. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu, ini di link Drive bersama masih beberapa aja yang mengisi ya. Masih ada yang belum juga. Oke, nanti sambil dilengkapi saja. Kita akan masuk ke bagian berikut ya, Bapak Ibu. Siap. Saya ini dulu. Oke. Itu ya link belajar ID. Oh, maaf masih kurang. Kurang 52-nya Bapak Ibu. Mohon maaf, masih kurang nih. Iya, belum bisa ya Bu ya? Iya, ini nih Bu yang menarik. Kurang ya? Kurang. Oke, sebentar. Kurang 52-nya. Yang di bawah yang benar Bu ya. Lohyanti 52@guru.smk.belajar.id. Nggih, suksema Ibu. Oke, sama-sama. Ya.
Bapak Ibu, saya lanjut ke terkait dengan Google Form. Nah, tadi nih banyak sekali nih Bapak Ibu yang sudah, oh saya udah sering tuh memanfaatkan Google Form untuk evaluasi gitu ya. Oke, sebentar. Kemudian untuk mungkin ada beberapa yang menggunakan untuk membuat presensi gitu ya. Waktu zaman-zaman daring untuk membuat presensi, untuk membuat absensi anak-anak gitu. Atau membuat kuis, membuat soal ulangan gitu ya. Ini memanfaatkan Google Form Bapak Ibu biasanya. Nah, memang betul ya, pemanfaatan Google Form ini sangat banyak bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi Google Form sendiri adalah alat yang memungkinkan mengumpulkan informasi dari pengguna melalui survei ataupun kuis yang dipersonalisasi. Nah, jadi bisa dikumpulkan secara otomatis dan terhubung ke spreadsheet. Jadi ini memang satu kaitan gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuat Google Form, nanti saya mau lihat pengisiannya dalam bentuk tabel spreadsheet seperti apa sih gitu ya. Ini bisa kita gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa membuat formulir online semudah membuat dokumen. Nah, ini untuk bagaimana sih kita membuat Google Form, ini bisa melalui Google Drive, bisa melalui aplikasi Google, bisa melalui menu peluncuran atau search di Chromebook Bapak Ibu. Nah, kita akan banyak mencoba membuat secara langsung nanti, tapi saya akan paparkan dulu sedikit sambil mengingatkan Bapak Ibu. Jadi untuk membuat Google Form itu bisa lewat Google Drive. Tadi kan kita sudah masuk di Google Drive, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan di bagian di Google Drive ada menu baru, kemudian klik bagian Google Formulir. Nanti Bapak Ibu bisa buat dari sana, dari Google Drive. Ya. Kemudian, nah Bapak Ibu di sini ada formulir tanpa judul. Di sini Bapak Ibu bisa berikan nama baru dari form Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor 2 di sini ada deskripsi formulir, ini bersifat opsional. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu boleh tambahkan deskripsi. Tapi sebentar saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat Google Form dengan beberapa deskripsi yang Bapak Ibu bisa isi. Nah, ini untuk menyesuaikan tema, gaya teksnya seperti apa, kemudian ini jenis tulisannya, ukurannya berapa, ini bisa disesuaikan nanti temanya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, ini karena tadi saya lihat rata-rata sudah terbiasa, jadi mungkin nanti kita sambil latihan aja. Kalau ada kendala di sana, baru saya akan berikan beberapa tipsnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini jenis pertanyaan di Google Form pasti Bapak Ibu sudah sering menggunakan, ada yang short answer, gini berarti untuk misalkan menulis nama, gini jawaban singkat ya Bapak Ibu. Dan ada paragraf, ini jawaban yang lebih panjang lagi, ada multiple choice, ini adalah pilihan lebih dari satu jawaban. Kemudian ada checkbox, ada drop down, ada linear scale, ya, ada multiple choice grid, ada date and time, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan upload file. Jadi di sini hati-hati dengan kapasitas penggunaan drive yang terbatas. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau drive-nya itu cepat habis kapasitasnya untuk upload filenya, nanti Bapak Ibu bisa setting ukuran file yang bisa diupload berapa maksimalnya, sehingga tidak cepat habis kapasitas dari Google Drive Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melampirkan anak-anak atau meminta anak-anak untuk mengupload file. Jadi untuk setelan jawaban juga nanti bisa kita atur. Nah, ini secara teoritis mungkin tidak perlu banyak saya sampaikan ya. Saya akan langsung saja untuk mengajak Bapak Ibu membuat praktik secara langsung terkait dengan pembuatan Google Form ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya bagikan dulu. Nah, Bapak Ibu, saya akan bagikan ke Bapak Ibu bahan untuk latihan pembuatan Google Form. Nah, latihan yang pertama, nanti Bapak Ibu saya akan minta untuk membuat from presensi ya, bukan absensi, presensi.
Form presensi dari peserta didik Bapak Ibu nanti bisa diikutin ya seperti ini. Bapak Ibu saya minta membuat 2 versi ya, 2 versi dari Google Form. Yang pertama input secara mandiri, kemudian input dengan drop down ya. Silahkan diikutin settingannya, kemudian dicoba dibuat formnya. Nah, kemudian yang form yang kedua adalah membuat kuis atau ulangan. Nah, saya bagikan dulu nih bahannya ke Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa copy paste apa sih yang harus saya buat. Oke. Nah, untuk bahannya sudah saya bagikan ya di Google Chat, di chat room Bapak Ibu sudah saya bagikan. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu silahkan buat Google Form presensi, ya. Jadi judulnya adalah presensi mapel. Deskripsinya seperti ini, komponennya adalah ini. Nah, kita akan coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bentar saya akan coba link formnya. Tambahkan dulu deh link form 1. Ini link form 2. Oke. Sudah bisa dibuka ya Bapak Ibu untuk bahan latihannya? Belum, Bu. Ada linknya. Di linknya di Google Chat, Bu. Sudah. Di chat room. Maaf, Bu. Tadi saya gini keluar masuk gininya. Oh iya. Sinyalnya, Bu. Ya. Oke, saya kopikan lagi ya, Bu ya. Oke. Sudah, Bu? Linknya udah masuk di chat? Sampun, Bu. Oke. Ya. Bapak Ibu, saya akan coba pandu untuk yang pertama ya, membuat form presensi siswa yang pertama. Kita akan coba untuk membuat lewat ini dulu. Saya stop screen yang ini. Nah, saya akan coba masuk lewat Google Drive ya, Bapak Ibu. Saya masuk lewat Google Drive, saya mau membuat form ya. Pak Ibu bisa ikutin langkah saya juga. Kita akan coba nih salah satu alternatif masuk lewat Google Drive. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diklik di bagian tambah baru ya. Ini Pak Ibu klik. Kemudian pilih Google Formulir ya Bapak Ibu, boleh formulir kosong langsung di sini atau kuis kosong silakan saja, atau Bapak Ibu mau langsung diklik di bagian ini juga boleh. Saya mau ajak Bapak Ibu klik di bagian formulir kosong. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu, awalnya seperti ini. Oke, kita lihat di bahan ya Bapak Ibu. Kita lihat di bahan diminta membuat form presensi siswa gitu ya. Membuat form presensi siswa, kita bisa tambahkan di sini judulnya adalah form presensi siswa. Oke. Coba dicek lagi di bagian bahan, judulnya apa? Judulnya adalah presensi mapel
Di mana saya tuliskan judulnya? Nah, tuliskan di sini Bapak Ibu ya. Sesuai dengan bahan, kita tulis presensi mapel. Oke, kita coba ikutin bahannya. Oke, kemudian berikutnya deskripsi. Selamat pagi. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy langsung ya. Copy aja di blog. Kemudian tempelkan di bagian deskripsi. Sini ya. Oke, sudah ya. Jadi judulnya adalah presensi mapel, deskripsinya Bapak Ibu silahkan tuliskan. Selamat pagi, dan seterusnya. Jadi maksudnya, ya Pak, gimana? Di tampilan tidak kelihatan Bu ininya. Apa? Oh, iya, Ya Bu, yang mana tadi di Maaf. Kelihatan. Sebentar, sabar. Ya, saya lupa memindahkan. Oke. Nah, sekarang. Ya, sekarang baru. Sudah ya Pak? Ya. Coba bisa diulang dari awal Bu. Oke, saya ulang kalau gitu nih. Saya ulang. Saya berangkat dari Google Drive tadi ya Pak. Google Drive sudah ya. Ya Pak. Oke, Google Drive, klik baru, formulir, kemudian Bapak Ibu masuk ke ininya. Bentar ini. Saya tampilkan yang kosong dulu. Nanti munculnya akan seperti ini. Oke, munculnya seperti ini ya. Oke, ya. Ini ya Pak Made. Iya. Ya, munculnya nanti akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa isi di formulir tanpa judul ini, misalkan form presensi, boleh. Ya, boleh ditulis di situ, form presensi. Udah nggih? Nah, kita akan membuat form berdasarkan bahan yang sudah saya bagikan tadi. Di bagian bahan di sini ada judulnya presensi mapel. Nah, presensi mapel di sini Bapak Ibu bisa tuliskan di judul, yang namanya judul bagian ini Pak. Di atas ini namanya presensi mapel. Mapel Bapak Ibu misalkan apa? Saya misalkan mapelnya adalah PJOK. Bisa presensi PJOK. Gitu. Kemudian kita cek berikutnya di bagian bahan ada diminta untuk membuat deskripsi. Deskripsinya adalah selamat pagi siswa-siswi dan seterusnya. Ini sesuaikan nanti dengan siswa-siswi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa copy aja deskripsinya. Ya, deskripsi dari bahan. Lalu Bapak Ibu tempelkan di deskripsi formulir. Ini namanya deskripsi formulir Bapak Ibu yang kedua ini. Nah, ini. Sudah. Ini bisa diketik, boleh di copy paste langsung dari bahan yang sudah saya kasih juga nggak apa-apa. Nah, berikutnya di bagian bahan di sini komponen formnya itu ada kelas, ada nama siswa, nomor absen, ada keterangan. Nah, keterangan drop down dengan link section, input surat. Nah, ini Bapak Ibu. Komponennya ada 5 ya. Ada 5. Kemudian ada drop down di bagian keterangan izin sakit dispen. Gimana cara buatnya? Nah, seperti biasa yang pertama ada kelas. Nah, kita tulis aja di sini ya Bapak Ibu. Di pertanyaan yang pertama kita tulis kelas. Nah, di bagian jenis ininya, jenis pertanyaannya kita pilih jawaban singkat. Oke. Setelah pilih jawaban singkat, Bapak Ibu ini saya pengen anak-anak itu harus ngisi gitu ya, harus ngisi kelas. Berarti Bapak Ibu tinggal geser aja wajib diisi. Oke. Nah, terus pertanyaan yang kedua gimana buatnya? Klik tanda tambah ya. Tambah pertanyaan. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah nama siswa. Ketik nama siswa.
Nah, masih dengan jawaban singkat. Kalau sudah jawaban singkat ya dibiarkan aja gitu ya. Oke, ini juga wajib diisi, berarti ini digeser ya, geser. Artinya wajib diisi oleh anak-anak. Pertanyaan ketiganya apa? Ya tambahkan lagi pertanyaan dengan klik ikon tambah. Pertanyaan ketiga adalah nomor absen. Tulis nomor absen. Kemudian klik jawaban singkat lagi. Tambahkan lagi. Ada keterangan. Nah, di sini di bagian keterangan, ini ada 3 drop down. Nah, gimana cara buatnya? Kita tulis di sini keterangan. Keterangan. Nah, di sini diminta untuk memilih drop down. Nah, drop down opsi pertamanya apa? Kita lihatnya izin sakit dispen. Berarti di sini izin. Yang kedua sakit. Yang ketiga dispen. Oke, di sini klik wajib diisi. Dah. Kita cek, ada berikutnya. Yang kelima adalah input surat. Tambahkan input surat. Nah, di sini untuk input surat, kita tidak wajibkan ya Bapak Ibu ya. Di sini input surat berarti dia harus ngupload file. Ya, ngupload file berarti upload file pilihannya. Tadi saya sampaikan, nah untuk upload file Bapak Ibu, berapa giga yang bisa dia upload, di sini ada menu lanjutkan. Di sini berarti ada pengaturan lanjutan. Nah, di sini izinkan file tertentu. Ya, misalkan kita izinkan, di sini file apa yang bisa dia upload. Nah, kita bisa pilih nih, hanya bisa ngupload dokumen misalkan. Jadi hanya bisa berupa Google Doc atau Word-nya yang diupload boleh, atau gambar. Nah, misalkan suratnya difoto, kita kasih mereka untuk ngupload surat berupa dokumen ataupun berupa gambar. Ini berupa foto juga boleh misalkan. Silakan disesuaikan aja. Misalkan saya centang 2 nih, dokumen atau gambar. Jumlah maksimal filenya berapa? 1, hanya boleh ngupload 1 file. Kemudian ukuran file maksimalnya berapa? Nah, ini bisa kita tentukan Bapak Ibu. Misalkan kita minta 1 MB aja maksimal. Ya, 1 MB. Nah, jadi nanti semua surat yang diupload akan masuk ke folder kita, Bapak Ibu. Nah, ini jangan dicentang wajib isi kalau misalkan Bapak Ibu minta upload file, surat. Karena kan tidak semuanya harus ngupload surat. Kalau sudah hadir berarti kan tinggal ngisi nama aja. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini selesai. Ya. Selesai berarti presensi yang pertama. Nah, sekarang bagaimana cara saya membagikannya kepada siswa, atau Bapak Ibu ingin lihat gimana sih tampilan form presensi saya, Bapak Ibu bisa klik di bagian pratinjau. Nah, ini bisa diklik di sini. Seperti inilah nanti tampilannya Bapak Ibu. Ya, tampilan dari presensi yang Bapak Ibu sudah buat. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, nanti yang sudah ngisi bisa dilihat jawabannya di sini. Nah, Bapak Ibu, ini sepertinya untuk waktunya juga tidak bisa sampai pembuatan soal. Kita coba membuat presensi, tapi pada intinya sama aja, untuk membuat soal juga sama caranya. Ya. Jadi, Bapak Ibu, setelah membuat form ini, Bapak Ibu bisa nanti kalau sudah diisi oleh anak-anak bisa melihat jawabannya di sini. Ya. Nah, kemudian untuk spreadsheet-nya, jadi kenapa saya katakan tadi bahwa Google Form di sini kita bisa melihat data yang sudah mengisi dalam bentuk tabelnya, gitu ya, dalam bentuk tabelnya. Saya akan berikan contoh yang sudah terisi, Bapak Ibu ya. Contoh yang sudah terisi, saya coba sampaikan. Saya cek dulu nih, Google Form saya.
Nah, Bapak Ibu, misalkan nih, ketika pertanyaan kita, form kita sudah diisi oleh peserta. Nah, Bapak Ibu akan melihat di sini kayak ini. Berarti sudah ada 18 orang yang mengisi. Gitu ya. 18 orang yang mengisi, kita cek di sini, bisa klik di bagian jawaban. Nah, kita bisa melihat siapa aja yang sudah mengisi, gitu, siapa aja yang sudah menjawab, kemudian siapa namanya, dan seterusnya. Kita bisa mengecek ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin melihat jawaban ini dalam bentuk tabel spreadsheet. Gimana caranya? Bapak Ibu tinggal link ke spreadsheet ini diklik Bapak Ibu. Diklik, kemudian buat spreadsheet baru. Nah, di sini buat spreadsheet baru ini namanya bisa Bapak Ibu ganti ya. Tapi kalau misalkan, udahlah biar sama dengan nama formnya, ya udah nggak usah diganti. Tapi ini juga bisa diganti Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik buat. Di bagian atas ini ada buat, diklik buat. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat jawaban tadi ya. Ini biasanya nggak beralih otomatis nih. Nah, jawabannya Bapak Ibu bisa lihat dalam tabel spreadsheet seperti ini. Kalau tadi kan kita melihat dalam tabel dalam Google Form-nya ya. Nah, sekarang saya mau lihat nih dalam bentuk tabelnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya link spreadsheet dari Google Form, dari jawaban Google Form yang Bapak Ibu tadi buat. Nah, sekarang di bagian link ya. Di bagian link saya minta Bapak Ibu untuk menautkan gitu ya. Link presensi yang Bapak Ibu buat dan link spreadsheet-nya. Nah, masih di Google Sheet yang tadi Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu tautkan Google Form dan link spreadsheet-nya. Oke, sebentar saya cek dulu ini. Masih ada yang merubah tampilannya. Oke, Bapak Ibu, link untuk Google Sheet-nya sudah ya? Oke, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu buat Google Form seperti bahan yang pertama aja. Kita buat presensi aja Bapak Ibu, karena mengingat waktunya nanti mungkin di kegiatan luring kita akan lebih banyak bahas terkait dengan pembuatan soal. Nah, sekarang untuk yang presensi tadi saja dulu. Yang presensi yang untuk absen tadi, silahkan Bapak Ibu buat atau tempelkan link Google Form-nya. Saya akan coba share dulu nih. Ini karena tidak bisa beralih secara otomatis ke tab yang saya bagikan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah link dari bentar. Google Form saya mana nih?
Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu sudah saya pandu untuk membuat presensi, membuat pertanyaan-pertanyaan. Sekarang gimana caranya saya membagikan link ini atau mengcopy link dari Google Form saya gitu biar bisa diisi oleh anak-anak. Nah, caranya Bapak Ibu coba diperhatikan, Bapak Ibu bisa ke bagian kirim ya. Kirim. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kirim lewat email ataupun lewat link. Nah, saya minta di sini lewat linknya Bapak Ibu ya. Lewat linknya, kemudian Bapak Ibu bisa salin link ini, atau Bapak Ibu bisa persingkat dengan klik ini juga bisa. Nah, ini diklik boleh persingkat biar nggak terlalu panjang alamat linknya. Bapak Ibu klik persingkat URL. Ya, lagi saya ulang Bapak Ibu caranya. Bagaimana saya mengcopy link dari form saya, itu caranya adalah klik kirim, kemudian klik bagian link, bukan email ya, link, kemudian dicentang, persingkat URL, klik salin. Ya, salin, kemudian nanti Bapak Ibu bawa ke spreadsheet yang saya sudah bagikan, tempel di link form yang saya minta. Tinggal ditempel aja. Oke, kemudian yang kedua, link yang kedua yang saya minta adalah di bagian setelan, Bapak Ibu. Ya, di bagian jawaban maksud saya. Di bagian jawaban, Bapak Ibu di sini akan diarahkan ke link spreadsheet. Ya, Bapak Ibu klik link spreadsheet, kemudian buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, Bapak Ibu silahkan kopikan tab bagian atas ini, alamat website bagian atas di sini bisa, atau diklik di bagian bagikan. Ya, bagikan di sini klik untuk semua, siapa saja yang memiliki link. Biarkan saja hanya pelihat. Biarkan hanya melihat ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu silahkan bentar, ini mana dia bagian pelihatnya. Oke. Salin link ya. Salin link tempelkan ke spreadsheet yang saya kasih tadi. Oke, link sheet-nya ya. Oke, sampai di sana Bapak Ibu ada kesulitan untuk copy ininya, linknya, memasukkan ke link spreadsheet-nya? Bisa diulang Bu untuk ke dari spreadsheet itu ke dari spreadsheet ya. Enggak muncul karena beralih ya, sebentar saya munculkan. Tadi di bagian jawaban ya Bapak. Oke. Oke, lihat di spreadsheet. Diklik dilihat di spreadsheet. Ya, nah ini sudah beralih, saya tampilkan dulu. Bentar. Nah, ini sudah diarahkan ke sini ya, Pak? Muncul nggih? Nggih. Ya, Bapak ke bagian bagikan di sini, Pak, di pojok atas. Iya. Bagikan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pilih siapa saja yang memiliki link. Ya. Pastikan sudah memilih siapa saja yang memiliki link. Kemudian klik di salin link. Salin link Bapak Ibu. Klik salin link. Setelah selesai Bapak Ibu bawa ke link Google Sheet ya.
Nah, di sini tinggal ditempelkan di link Google Sheet-nya. Iya, ini udah ada yang nempel Google Form-nya. Gimana, Pak? Sampun? Nggih, nggih. Sampun. Ya, nggih. Nah, ini kalau Google Form kayaknya cepat karena teman-teman sudah biasa menggunakan. Sensi PJOK. Oke. Bapak Ibu, jadi mungkin nanti sebentar Pak Komang juga akan masuk untuk mengisi materi yang kedua. Nah, untuk materi saya terkait dengan Google Form dan juga Google Drive, mungkin saya cukupkan sambil Bapak Ibu melengkapi link-link yang saya minta tadi, ya, sambil mungkin Pak Komang akan bisa, link sheet ya, link sheet yang ini berarti nggih. Bentar Bapak Ibu, saya stop dulu. Oke, untuk link spreadsheet-nya niki nggih. Sudah Pak Putu Suhardika juga sudah membagikan. Nggih, nanti bisa dicek bersama nggih Bu Sri Asiti, coba dilihat nggih. Di spreadsheet yang saya sudah bagikan. Ya, Bapak Ibu silakan sambil dilengkapi, mungkin saya akan coba cek dulu Pak Komang sudah ada di ruangan ya? Halo, selamat pagi Bu. Oh, siap. Nggih, Pak Komang. Bapak Ibu mungkin untuk materi terkait Google Drive, Drive bersama dan juga Google Form berhubung dengan waktu juga agar Bapak Ibu bisa mendapat materi yang kedua dari Pak Komang juga. Jadi mungkin saya cukupkan sambil Bapak Ibu melengkapi sambil nanti menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Komang juga. Sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu Puspita, Ibu moderator. Halo. Nggih. Nggih. Saya kembalikan untuk waktu dan ruang kepada Ibu sebelum memandu ke Pak Komang. Silakan Ibu. Nggih. Terima kasih Bu Eka. Demikian tadi penyampaian materi dari fasilitator kita, Ibu Eka Yanti. Untuk selanjutnya langsung saja dengan Pak Komang Budiatnya, nggih. Untuk waktunya lebih efektif. Silakan Pak Komang. Oke, selamat pagi Bu Pustawati. Iya, selamat Suara pagi. saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bali, Ibu Pustawati. Luar biasa Ibu hari ini. Dan selanjutnya kepada Bu Loheka Yanti selaku co-kapten kami di Kabupaten Buleleng. Terima kasih Bu, saya simak dari tadi kegiatannya, pesertanya sangat interaktif. Dan kami lihat peserta itu ternyata Pak Made swastade ya. Kami itu sampai lihat, wih bapaknya semangat sekali ini. Tidak kalah ya, tidak kalah dengan Bu Kadek Sri Astuti, apalagi Pak Putu Murah Wirawan ini. Luar biasa Pak, tangan sampai kalah dengan Pak Yande Aryawara Niraha ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Bapak. Jadi sebelumnya izinkan saya mengucapkan pangaja limat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Jadi Ibu Bapak, senang rasanya saya bisa hadir kembali ke hadapan Ibu Bapak semua. Jadi ini adalah tahapan kedua dari pendampingan kita tentang advokasi bantuan Chromebook. Nah, bantuan Chromebook. Sekedar sedikit bocoran, nanti beberapa sekolah kami akan panggil, 30 sekolah ya, 30 sekolah di Buleleng itu akan kami panggil untuk mendapatkan pendampingan dari Direktorat langsung nanti. Nanti suratnya menyusul diberikan oleh dinas. Nah, sekolah-sekolah yang beruntung itu siapa? Nanti ditunggu aja. Oke, baik. Nah, mohon izin share screen, Bu.
Jadi suasananya pagi sekali, jangan tegang Ibu Bapak. Jadi santai, rileks, itu yang kami harapkan dari kegiatan ini. Ya. Oke, baik Ibu Bapak. Jadi Rabu 5 Juli 2023, sesi 2, materi tentang transformasi digital sekolah melalui Google Workspace for Education dalam rangka mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Untuk tahap kedua, materi sesi 2 ini itu disampaikan oleh saya sendiri, Pak Komang Budiadi. Oke, perkenalan sedikit saja mungkin. Ini kurikulum saat ini karena saya bertugas sebagai fasilitator dan Kapten Belajar.id untuk bantuan kerupuk. Ya, itu aja cukup. Kemudian Ibu Bapak yang memang beberapa diantaranya memerlukan help text atau bantuan dari kami, terutama dari Kapten Belajar.id dan co-kapten kami yang tersebar di seluruh Bali, di seluruh kabupaten dan kota, silakan Ibu Bapak catat call center kami di 081 33880 3338. Kami itu siap melayani Ibu Bapak, terutama tentang SDS, sumber daya sekolah, yaitu SDS, yaitu sumber daya sekolah, baik yang berkaitan tentunya dengan akun Belajar.id seperti rapor pendidikan, pendaftaran kurikulum, kemudian tautan PPGJ, dan lain sebagainya. Banyak ya, sama penggunaan akun-akun belajar, karena saat ini akun Belajar.id itu digunakan untuk berbagai platform sumber daya sekolah. Sudah catat Ibu Bapak call center kami? Oke, sudah ya Bu Sri Harjuti, sudah ya? Oke. Baik, nah Ibu Bapak, saya ingin menyapa Ibu Kabar. Apa sih kabar Ibu Bapak hari ini? Silakan Ibu Bapak ketikkan di Chrome, di Google-nya slido.com. Ya, gampang Ibu Bapak, hanya tinggal ketik saja di Chrome. Nah, ketik aja slido.com. Ini ketik slido.com. Nah, itu diketik di di Google ya, di Chrome itu ya. Ibu Bapak kan bawa HP ya, bawa Android. Oke, silakan diketik aja slido.com. Nah, setelah diketik nanti masukkan kode ini. Silakan Ibu Bapak. Kita tunggu ya. Apa kabar Bapak hari ini? Kami ingin mengetahui bagaimana sih suasana hati Ibu Bapak semua. Apakah lagi memikirkan sesuatu atau bagaimana? Silakan. Oh, great. Oke. SD Negeri 1 Pumaron. Ini SD 1 Pumaron dekat sekali dengan rumah saya. Sebenarnya saya orang Pumaron oke, orang Panji juga oke, orang Seraga juga oke. Ya. Orang Selat juga oke. Orang Banjar Tegal juga oke. Oke, silakan Bapak. Sudah menyatu Pak ya. Ya. Silakan. Nah, seperti ini, ketik aja slido.com pagar 2359088. Ah, lagi sakit ya. Baik, luar biasa. Baik, Pak. Oke. Nah, luar biasa. Lapar. Lapar ternyata. Silakan Ibu, Bapak yang sedang hari ini lagi lapar, tolong. Ya, salah satu cara mencegah GERD itu atau MAH itu adalah Ibu Bapak jangan sampai lupa makan. Sarapan itu penting. Salah satu penyebab stunting di Indonesia itu banyak, itu karena kita lupa sarapan, Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak yang hari ini masih lapar, SD Negeri 1 Banyuasri, silakan. Oke, terima kasih Bu Eka, katanya ilmunya luar biasa. Oh, tegang. Kenapa Bapak tegang hari ini? Apakah ada sesuatu yang membuat Bapak tegang? Oh, baik Pak. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Ya. Masih pusing. Oh, orang Indonesia tipikalnya adalah multitasking, Bapak. Jadi multitasking itu biasanya orang Indonesia itu suka mengerjakan sesuatu yang lebih dari satu. Nah, saya aja biasanya begitu, Pak. Saya biasanya pakai laptop 3 loh, Pak. Ya, oke. Ya, halo, kabar baik. SD Negeri 1 Banjarjaya. Baik, oke. Saya kayak penyiar radio di sini hari ini. Oke, Ibu Bapak, terima kasih atas partisipasinya. Jadi kami mengharapkan suasana batin Ibu Bapak hari ini jangan sampai galau, jangan sampai memberikan sesuatu karena tugas guru adalah belajar dan belajar. Seorang guru itu akan tiada jika dia tidak mau belajar. Seperti itu. Mohon maaf Ibu Bapak. Oke. Pagi Pak Budi Tiang, alumni SMA 2 Banjar. Oke. Ini juga Bu Sri Hatisi alumni saya di SMA Ayodhya Selat ya. Jadi saya mengajar di banyak sekolah sebenarnya. Oke.
Baik, terima kasih Ibu. Bapak, oke, kita lanjut ke ini. Saya ingin tahu sih, tadi Bu Eka sudah menanyakan, apa sih Google Workspace for Education yang paling sering digunakan oleh Anda? Tapi kami ingin polling seperti dipilih, mungkin lebih dari satu silakan. Pilih aja, Bu. Fitur Google Workspace for Education apa saja yang paling sering Ibu Bapak gunakan? Sebenarnya banyak sekali. Yo, lihat itu banyak sekali. Tapi kira-kira yang mana yang paling sering digunakan oleh Ibu Bapak kita hari ini? Silakan Ibu Bapak, caranya ketik slido.com, ketik pagar. Nah, ini sudah masuk berapa? 2359088 ini kodenya ya Ibu Bapak. Nah, ya silakan, kami ingin mengetahui berapa persen. Oke, ini udah kelihatan. Oke, sebenarnya banyak sekali. Belum ada Google Lens. Bu pernah pakai Google Lens? Pernah dengar Google Lens? Google Street View, Blogspot, Google Scholar, Google Chat, Google News, Google Calendar, Google Translation, Google Slide, Google Translation bersama Google Slide ya, Gmail atau apa-apa. Oke. Silakan Ibu Bapak berpartisipasi. Karena polling ini akan kami sampaikan ke pusat. Seperti loh gambaran penggunaan Google Workspace for Education yang dipergunakan oleh para peserta di wilayah Kabupaten Buleleng. Oke, silakan Ibu Bapak. Ya. Sebenarnya fitur-fitur dari Google Workspace for Education itu sangat banyak sekali Ibu Bapak. Mungkin Ibu Bapak hanya mengenal selama ini Google Form. Ya, kebanyakan sekolah atau guru-guru itu menggunakan Google Form untuk melaksanakan quiz atau selama pandemi kemarin. Sebenarnya Google Form itu seperti yang disampaikan oleh BK tadi, itu bisa dipergunakan untuk berbagai hal. Untuk mencatat data, pengambilan data, atau survei, atau kuis. Oke, ada mungkin penilaian sumatif atau formatif nanti Bapak kan ada IKM. Nah, seperti oke. Ada 2 partisipan. Yang lainnya kemana Ibu Bapak? Ya, Ibu Bapak, jadi kami bisa menemukan data sebagai berikut. Nah, ini yang paling jarang dipakai, Looker Studio. Ya, apa sih Looker Studio? Nanti kalau ada waktu kita mau oprek-oprek lagi tentang Looker Studio. Ya. Ini Looker Studio sangat bagus sekali, Bapak. Ya, ini interface namanya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, Google Lens. Oh, ternyata ada yang pakai Google Lens juga. Wah, Google Lens. Ibu Bapak itu kalau kita pergi ke suatu tempat ditanya sama anak, Pak, itu binatang apa Pak? Oh Pak, ini tanaman apa? Ibu Bapak jangan galau. Buka aja Google Lens, arahkan kameranya ke binatang tersebut atau ke benda itu, nanti akan dimunculkan nama binatangnya atau nama hewannya. Itu Google Lens, terutama guru-guru SD ya. Nah, Ibu Bapak kan guru SD. Nah, siapa tahu Ibu ditanya sama guru muridnya, Pak, ini hewan apa ya Pak? Oh, sinawang. Nah, nggak usah begitu Pak, nggak usah galau. Gunakan aja namanya Google Lens. Nah, Bapak punya HP kan? Nah, ada Google kan? Ketik aja di sana Pak, ada nanti kayak tombol lens di atas. Itu otomatis ada dia. Ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mencari informasi tentang sebuah benda atau sesuatu yang Ibu Bapak tidak tahu jenisnya apa. Itu bisa digunakan dengan namanya Google Lens. Oke. Terima kasih Bapak sudah berpartisipasi. Jadi kami keep hasil survei ini. Nah, selanjutnya adalah ice breaking Ibu Bapak. Oke. Saya akan ice breaking tebak-tebakan gambar karena guru-guru SD itu suka sekali kalau tebak-tebakan gambar Ibu Bapak ya. Oke, ya. Kemarin saya guru SD sebenarnya. Nah, Ibu Bapak, ayo kita tebak-tebakan gambar. Hewan apakah ini, Ibu Bapak? Kuda ya. Oh, Bu Yuning ya, Yuning ya. Bukan kuda lah.
Nah, ini kira-kira hewan apa? Ayo itu apa? Hewan apa kira-kira? Apakah ayam, burung, atau gajah? Nah, coba kita lihat. Ya, kalau ini hewan apa kira-kira? Coba, ibu bapak, ayo. Ya, Pak Madi, kira-kira ini hewan apa Pak Madi? Pak Yoga, ketawa-ketawanya Pak Yoga itu. Nah, kalau gitu hewan apa? Ya. Ayo, ibu bapak, ini hewan apa kira-kira? Oke ya. Nah, kali ini hewan apa? Ayam. Buaya. Nah, kalau ini apa? Kira-kira apa ini? Lawannya sih penguin. Tapi atasnya pakai apa? Ini juga sekali. Ini namanya apa ya? Whale. Paus orca ya. Nah, kalau ini udah 5% kurang ya yang ditutup. T-Rex. Nah, kayak gitu ya. Hewan apa ini? Ya, kita stretching supaya apa semangat. Nah, ini apa? Nah, ini belum aja. Bener koala. 100% koala. Itu kan. Ya. Ya. Oke, Bapak sudah berpartisipasi dalam ice breaking-nya. Jadi ice breaking pembelajaran sosial emosional itu penting sekali Bapak terapkan, terutama untuk kita di anak-anak SD Bapak nggih. Karena salah satu implementasi kurikulum merdeka, jika Ibu Bapak ada di sini sudah ikut guru penggerak ya, mungkin Ibu Bapak akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana caranya menerapkan implementasi yaitu PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara kita melihat kondisi anak-anak kita, membuat lingkungan belajar mereka menjadi nyaman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya ice breaking. Supaya anak-anak ketika mereka sudah lelah, capek, itu kita bisa buat energizing. Mereka menjadi berenergi kembali. Dengan cara apa? Dengan memberikan ice breaking. Nah, seperti itu. Ketika mereka sudah berhenti pusing, nah kita stop namanya. Stop. Nah, kita ajak mereka untuk bermeditasi. Itu boleh. Itu namanya PSE. Ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah ice breaking. Nah, kita langsung ke topik materi hari ini nih Bapak. Kita sekarang fokus ke 2 fitur. Yuk, kita berlatih keterampilan berkolaborasi. Berkolaborasi. Kemarin itu saya ditelepon oleh Bapak Kadis, Pak Asike, dan Pak Sekdes, Pak Ide Bagus, untuk mengikuti rapat tentang inovasi pendidikan di Kabupaten Buleleng. Beliau menyampaikan pentingnya kolaborasi. Ya, kolaborasi ini terutama nanti penggunaan dari Google Workspace for Education. Nah, itu sedikit informasi yang dipesankan oleh Pak Kadis dan Bapak Sekdes, dan juga Ibu Sri ya, selaku Kabin SD. Kemarin saya juga bertemu dengan beliau, Ibu Kabin, dan Bapak Kasih Sapras untuk jenjang SD tentang bantuan Chromebook seperti itu. Nah, Ibu Bapak,
kita berlatih penggunaan Google Docs dan Google Slide itu untuk kolaborasi. Ini pentingnya kolaborasi. Kita di sini nanti akan banyak berkolaborasi. Ya, sudah siap Ibu Bapak semua? Bu Sri, Pak Made, Bu Putu Stiani, Pak Margi, sudah siap? Are you ready? Oke. Nah, ready ya. Apa sih Google Document dan apa itu Google Slide? Nah, kami kasih informasi sedikit. Jadi Google Document itulah alat untuk membuat dokumen teks seperti laporan, cerita, atau artikel. Dokumen adalah tempat terbaik untuk tugas apapun yang mengharuskan banyak pengetikan. Ya. Dokumen bukan Anda memformat dokumen, gambar, menambahkan gambar, teks, tabel, dan lainnya. Kelebihan apa sih lain Google Document? Google Dokumen atau fitur-fitur Google Workspace Education, Ibu Bapak bisa berkolaborasi mengerjakan tugas itu bersama-sama. Contohnya Pak Made sedang ditugaskan ke Hotel Pelaku contohnya ya di Nusa Dua. Bu Sriasiti ditugaskan di rumah ya. Nah, Pak ada tugas ini kita harus kerjakan, ini dikasih oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, caranya pakai aja Google Dokumen. Ya. Jadi kita bisa selesaikan bersama-sama, enggak usah, wih, saya jauh ini enggak bisa. Enggak ada. Sekarang itu semua zaman bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Nah, itu juga Google Slide. Nah, tadi Google Dokumen, sekarang Google Slide. Google Slide adalah alat presentasi yang bantu kita untuk presentasi secara digital. Ya, menceritakan teks, gambar, video bahkan. Ya, kalau pakai Google Slide, kalau kita ada video, itu ringan jadi. Ringan sekali, Bapak ya. Beda dengan yang lagi satu, itu agak berat. Oke, di sini juga ada kumpulan slide atau slide deck. Dan juga bisa membuat proyek ya sama anak-anak kita. Sebenarnya banyak sekali sih manfaatnya daripada Google Dokumen dan Google Slide. Nah, bagaimana dan di mana sih posisi daripada Google Doc dan Google Slide ini? Oke, saya akan kasih posisinya itu dia. Nah, saya akan menampilkan di mana sih posisi daripada Google Doc dan Google Slide ini. Oke. Nah, Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak membuka Google seperti ini, nah, Google seperti ini, ya, Ibu akan menemukan titik 9 di sini, di pojok kanan. Nah, itu diklik, nanti akan Ibu Bapak temui berbagai fitur daripada Google Workspace for Education. Nah, di sini dia posisinya dokumen. Di sini posisinya slide. Nah, di sini juga banyak sekali. Oh, banyak sekali bahkan. Nah, jadi yang kita latih hari ini sebenarnya kita berbagi ya. Oke, Bapak ya, kita ini berbagi. Itulah ini, slide atau dokumen. Ini dua ini, Bu. Dan Pak Bu Putu Setiari ini serius sekali, Bu. Ini ya, ini Google Dokumen dan Google Slide. Atau bisa Ibu Pak ketik aja di atas seperti ini, Google Doc. Nah, seperti ini. Boleh. Lalu ini di enter, nanti dia akan keluar Google Doc. Ah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal klik aja, sama kalau kita klik di sini sama juga keluar, akan keluar seperti ini. Sama, Bu. Ya, Bapak sama. Dia akan mentahnya seperti ini dulu. Kosongan dia ya. Nah, seperti ini Bu Bapak. Oke, ya. Nah, saya akan tampilkan dulu fitur apa sih ada di Google Dokumen sebelum kita mengajak kolaborasi teman-teman semua. Ya, oke, saya akan klik yang Google Dokumen yang kosongan. Ibu Bapak silakan buka Google Doc ya. Caranya Ibu Bapak buka ini, titik semua. Nah, pakai dokumen, klik dokumen. Silakan Ibu. Saya tunggu. Ini ketik, klik aja yang tanda titik 9 itu Bapak. Klik dokumen. Sama, nanti akan keluar sama. Nah, silakan Ibu Bapak.
Kalau sudah, klik aja yang kosong. Nah, interface atau tampilan daripada Google Doc itu ya seperti ini, Bapak ya, tampilannya. Sama dengan apa namanya? Ya produk yang lagi satu ya, ini. Nah, pertama kita isi judul di sini. Contohnya dokumen tugas SD Negeri 1 Bakti Seragen. Bakti Seragen. Nah, saya alumni SD Bakti Seragen, Bapak ya. SD 1 Bakti Seragen ya. Nah, di sini kita isi judul di atas. Ibu Bapak, jangan khawatir. Aduh, mati listrik. Aduh, kena virus. Aduh, jangan. Kata aduhnya udah hilang sekarang di sini, Bapak. Kenapa? Ibu Bapak itu datanya tersimpan secara cloud namanya, atau awan. Jadi Bapak tinggal ketik apa saja di sini, itu tanpa takut kena virus, tanpa takut mati listrik, tanpa takut laptop rusak. Laptopnya dia hilang loh. Datanya kemana? Tidak usah. Selama Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id, data Ibu Bapak aman. Nah, itu hebatnya daripada Google. Kita menggunakan Google Workspace for Education. Nah, fitur-fitur daripada Google Doc itu seperti ini. Di file ini, ya, saya sedikit informasikan. Itu ada baru, ada buka itu untuk buat buka file yang baru ya. Ada buat salinan atau menyalin dokumen ini. Nah, bagikan. Nah, kalau Ibu Bapak punya file dan mau dibagikan kepada orang lain, klik ada tulisan bagikan atau di sini dibagikan. Nah, ini ada dua, sama aja posisinya. Coba aja diklik Ibu Bapak, ada apa salah. Nah, klik bagikan. Nah, dibagikan inilah kita bisa mengatur orang lain untuk berkolaborasi. Artinya kolaborasi itu, saya punya teman ngajar saya lagi di Karangasem, Pak, yang lagi satu di Tabanan, Pak. Saya dikasih tugas untuk mengerjakan ini bertiga. Susah sekali, Pak, kalau begini. Saya tidak mau, Pak, tidak bisa kerja ini. Jadi dengan Google Doc, Ibu Bapak tidak usah khawatir. Nah, caranya Ibu Bapak atur dulu ini. Ya, oke, saya ulangi, Bapak. Dia ada di file, ada dibagikan. Nah, atau juga ada di sini. Di atas juga boleh. Sama saja. Ya. Nah, saya ulangi. File, bagikan. Nah, bagikan. Nah, kita atur dia siapa saja yang bisa mengklik. Tulisannya yang diklik ya Ibu Pak, tulisannya diklik. Nah, tulisannya diklik. Kementerian itu yang diklik. Ya. Pilih dia siapa saja yang memiliki link ini. Pilih siapa saja yang memiliki link ini. Nah, kemudian dia diatur apakah dia hanya melihat saja file kita atau memberikan komentar atau bisa mengedit bersama-sama. Nah, ini editor. Oke, silakan Ibu Bapak praktek di tempatnya masing-masing. Ya, ini yang dasar-dasar dulu kami berikan informasi. Ya, klik editor. Nah, jika sudah seperti ini, nah, klik seperti ini. Ibu salin linknya ini. Link ini disalin Ibu Bapak. Link ini disalin. Dia diklik salin link, kemudian selesai. Nah, ini dibagikan ke grup WA. Ke grup WA Ibu Bapak. Ya ini. Saya bagikan di sini seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Oke, seperti itu. Nanti mereka akan berkolaborasi, mengerjakan bersama-sama. Gampang Ibu Bapak ya? Gampang ya? Oke. Nah, selanjutnya Ibu Bapak bisa mendownload juga. Mendownload Word, PDF. PDF langsung Ibu Bapak, keren. Bapak tinggal langsung mengunduh jadi PDF. Nah, kemudian pindahkan, contohnya Ibu Bapak mau pindahkan ke drive ke folder yang tertentu, bisa klik pindahkan. Kalau mau hapus, pindahkan ke sampah. Nah, siapa tahu ketika Ibu Bapak berkolaborasi mengerjakan ini banyak orang ya, ada sekitar 50 orang tadi sampai kalau Bu Eka ya. Kita tahu loh siapa ini kira-kira yang menghapus menghapus data ini, kira-kira siapa pelakunya. Kita ketahui dengan namanya history. Atau kita ingin mengembalikan data yang
dari awal itu yang mana kita bisa kembali. Itu hebatnya Google Doc, Ibu Bapak. Hebatnya. Kalau Ibu Bapak, saya masih ingat ketika skripsian dulu Bapak ya. Wih, ini versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Wih, berbagai versi itu. Versi 1, versi. Kalau di sini itu bisa kita kembalikan versi yang mana? Tersimpan dia. Ada versinya dia. Versi tanggal ini ada, versi tanggal ini ada. Ibu Bapak tinggal klik-klik aja itu. Kembali seperti. Itu hebatnya Google Doc itu. Ya. Itu hebatnya Google Doc. Ya. Ucapan ini. Oke, nah ada lagi permintaan, Pak. Saya sekolahnya itu ada di lembah, terutama yang daerah ya, Wonogiri, Selat, Bedawe, Cempage. Itu kan kadang-kadang daerahnya itu mohon maaf ya, itu blank spot ya. Jadi apakah ini Chromebook-nya bisa offline? Bisa. Sediakan saat offline. Itu aja diklik. Sediakan saat offline. Nanti ya akan bisa dihapus secara kita bisa ketik secara offline ini. Itu hebatnya pakai Chromebook loh, Pak. Tidak usah khawatir. Ya. Offline ya, luring dia. Nanti kalau sudah ketemu jaringan, dikembalikan lagi dia. Ininya filenya. Ya. Jadi Bapak tidak khawatir. Oh, saya dapat Chromebook ini hanya bisa pakai online aja. Tidak. Kita bisa pakai juga sistemnya offline. Offline. Ya. Nah, bahasa juga bisa kita atur, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Penataan halaman, cetak ya, cetak ya. Cetak itu hebatnya daripada penggunaan ini apa? Ini Google Workspace for Education. Ya, kita bisa ketik, kita bisa simpan sebagai PDF. Ya, kita bisa simpan sebagai PDF. Ya. Nah, ini fitur yang pertama, kemudian edit. Nah, tempel sama ya, semua cari, ganti, ulangi. Nah, tampilan sederhana ini sebenarnya fitur daripada Google Docs ini sederhana, tidak seribet lagi satu. Ya, tidak seribet lagi satu. Sisipkan. Nah, di sini kita bisa menciptakan gambar, tabel, drop down. Nah, ini kita bisa tambahkan drop down loh, drop down seperti ini. Ya, oke seperti ini. Nah, ini ada menu drop down-nya ada di sana ya. Nah, yang mana? Oke. Makanan yang kamu suka. Contohnya ini coba itu soto. Di sini lawar. Kalau di sini apa ya? Jeruk, ada makanan jeruk ya. Ini kita isi kayak gini. Seperti ini, itu hebat sekali, Bu. Oke. Ya, ada drop down, ada catatan kaki, ada header footer, ada watermark. Wah, keren. Ya. Kemudian kalau format, isinya teks, gaya, paragraf, semuanya udah ya. Alat. Alat. Nah, di sini ada satu alat yang belum tampil di sini, nanti kami akan tampilkan. Alat itu sangat penting sekali Ibu Bapak nanti membuat notulen. Nah, atau mencatat rapat. Atau mencatat berita. Itu bisa. Namanya apa? Nanti kami akan berikan ya. Ini ada kamus, ada kutipan, ada banyak. Ada ejaan tata bahasa, ada terjemahan dokumen. Nah, bisa terjemahkan dokumen. Contohnya, saya belajar. Ya. Ini bisa diterjemahkan langsung dengan terjemahkan dokumen ya. Pilih bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Nah. Jadi dia akan diterjemahkan ya. Nah, I learn seperti itu. Ya. Dia itu hebatnya Google Doc. Google Doc ya. Nah, keren kan Ibu Bapak Google Doc-nya, apalagi Bapak udah dapat Chromebook. Aduh Ibu Bapak, kalau Chromebook-nya sampai tidak dipakai, ini bawa Bu, saya suka. Saya ingin banget punya Chromebook Ibu Bapak. Oh, bisa menyusukan gambar, video, lagu, bisa. Ini gambar. Ya, video. Oh, banyak ada di sini, tenang aja Pak ya. Ya. Oke. Oke, nanti kita akan oprek lebih lanjut ya, Bapak ya. Nah, selanjutnya alatnya banyak. Nah, kalau Ibu Bapak mau menambahkan extension,
silakan tulis extension. Ya. Nah, ini extensionnya untuk tambahan-tambahan apa sih yang mau tambahkan? Ada, oh Pak, saya pakai AI boleh, artificial. Oh, ada ChatGPT ada di sini. Oh, keren sekali Pak. Oke dah. Ya. Nah, itu pengenalan tentang Google Doc. Nah, sekarang Ibu Bapak akan saya ajak berkolaborasi. Oke, Ibu Bapak. Saya akan ajak Ibu Bapak berkolaborasi tentang Google Doc. Ya. Nah, Ibu Bapak, saya akan menampilkan seperti apa sih tampilan Google Doc itu kalau berkolaborasi. Oke, saya akan ajak dulu Ibu Bapak untuk melihat ya seperti apa sih penggunaan Google Doc itu kalau dikolaborasikan dengan anak-anak kita, Saya akan tampilkan videonya Ibu Bapak ya. Berapa serunya anak-anak kita kalau kita ajak, apalagi Ibu Bapak sudah mendapatkan bantuan Chromebook Ibu Bapak ya. Oke. Nah, ini ada sedikit video cuplikan lah. Performance by DJ Opus Remix. Lihatlah Ibu Bapak. Oh, mereka berkolaborasi. Mereka berkolaborasi. Nah, karena ini kerjaan masing-masing. Performance by DJ Opus Remix. Bisa. Kan Bapak sekarang sudah punya gambaran kan bagaimana cara penggunaan Google Doc itu untuk siswanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengajak Bapak untuk berkolaborasi ya. Berkolaborasi tentang penggunaan Google Doc. Performance by DJ Opus Remix. Oke. Nah, sekarang Ibu Bapak, oke. Saya akan ajak Ibu Bapak untuk berkolaborasi dulu yang pertama, yaitu Google Slide. Nah, oke. Google Slide saya belum tampilkan fitur-fiturnya. Oke, baik. Sebelum saya praktekkan, saya akan tampilkan dulu fitur-fitur Google Slide ya. Fitur dasar lah, fitur dasar. Nah, sama Ibu Bapak kalau mau mencari Google Slide boleh di sini. Nah, sedikit. Nah, Google Slide tampilannya seperti ini, Bapak. Jadi saya share screen dulu. Sebelum Ibu Bapak kita ajak untuk berkolaborasi ya. Jadi, Ibu Bapak supaya tahu apa sih fitur-fitur dasar. Kami bilang fitur-fitur dasar, Ibu Bapak ya. Fitur-fitur dasar. Jadi Google Slide itu sama posisinya dengan Google Doc dan fitur-fitur yang lain. Dia itu posisinya ada di pojok kanan atas di titik 9 itu ya Bapak ya. Titik 9 atas itu ada titik 9 atas itu ada kayak apa namanya? Titik 9 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu adalah titik yang bisa kita pergunakan. Nah. Wah, kayaknya laptop saya agak sedikit hang ya. Oke, baik. Sudah tampil.
Oke, suara sudah kedengaran Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak, jadi saya ada sedikit trouble tadi dengan mikrofonnya. Oke, nah jadi Ibu Bapak, saya kabarkan ulang. Pengenalan fitur-fitur dulu Google Slide sebelum kami ajak Ibu Bapak untuk berkolaborasi ya Ibu Bapak. Suara saya kedengaran ya Bu Sri Siti? Baik. Nah, saya ulangi Bapak ya, karena tadi ada trouble dikit ya. Jadi ketika kita bagikan ya, tadi suasana sudah. Nah, klik bagikan, ya, klik bagikan. Ini, oke, saya atur saja dulu suaranya Pak. Ya, kita klik bagikan kepada orang lain. Nah, seperti ini, kita jangan kementerian, tapi pilih aja yang ini. Siapa saja yang memiliki link ini, kemudian kita pilih editor. Nah, kemudian kita salin link, selesai. Nah, ini sebenarnya sama dengan Bu Ekayanti tadi. Ya. Kemudian di sini juga, oke, nah, saya kembalikan tadi. Jadi Ibu Bapak, nah, lalu Ibu Bapak, oh file saya tiba-tiba hilang Pak. Tidak hilang sebenarnya. Kembalikan aja nanti sebenarnya file Ibu Bapak itu ada kembali di sini. Ya, tadi. Ya, oh ternyata di sini ada kembali Bapak. Jadi file kita ini udah hilang. Nah, ini kembalikan. Seperti itu. Nah, itu kerennya daripada Google Doc. Nah, seperti atau slide, Google Slide di sini. Nah, kita bisa download juga Ibu Bapak. Kalau merasa Ibu Bapak mau, kita bisa download menjadi PPT loh. Itu kelebihan. Bisa apa di PDF? Bisa digambar. Nah, kemudian kita juga bisa menjadikannya offline atau luring. Nah, seperti itu. Ya, offline atau luring. Seperti ini ya. Nah, itu keren. Nah, oke. Suara saya udah masuk Pak Agus ya. Oke. Nah, bahasa juga bisa dirubah cetak. Ini sama ya. Sama dengan informasi dengan Google Slide, Google Doc. Sama. Tampilannya, oke, sisipkan. Nah, oke, di Google Slide itu lebih banyak fiturnya sebenarnya. Ada bisa video. Ya. Nah, kelebihan daripada di sini di Google Slide, contohnya coba klik ya fitur video. Ya, Ibu atur durasi mana yang bisa dikasih ke muridnya. Siapa tahu Ibu Bapak dapat video yang panjang sekali di YouTube. Jadi Ibu Bapak tinggal pilih durasinya. Oke, coba Ibu Bapak yang buka Google Slide-nya, klik sisipkan, klik video. Nah, Ibu Bapak cari aja, contohnya video tentang apa namanya materi kelas 1 4 SD, ya seperti ini di kelas 4 SD. Nah, seperti ini ya. Oh ini materinya panjang sekali ya, panjang sekali. Nah seperti ini videonya, materinya panjang sekali. Yang mana ini saya kasih nih? Kalau ini dikasih waktunya bisa habis ya. Ya kita bisa atur Ibu Pak, kita bisa atur. Nah ini dengan cara di mana? Di sini. Nah di sebelah kanan Pak Yoga, di sebelah kanan itu ada pengaturan ya. Oh saya diputar saat apa? Secara otomatis atau manual atau saat diklik. Nah kita bisa atur. Oh saya mau mulai dia ketika di 10 menit ini sampai di 11 detik. Ini 11 menit ini. Nanti dia videonya cuma di durasi itu aja ditampilkan. Itu hebatnya daripada Google Slide. Ibu Bapak, itu hebatnya ya. Itu hebatnya di Google Slide. Coba kita tampilkan ya. Ya. Jadi video itu bisa kita atur posisinya di mana. Ya. Oh, otomatis dia akan mencari bagian yang di mana kita inginkan untuk tampil. Ya, itu Google Slide. Ya. Caranya bagaimana? Oke, saya ulangi Bapak, saya akan hapus dulu video YouTube-nya ini. Nah, ini kan blank kan? Saya hapus dulu di bagian ini. Oke.
Caranya Ibu Bapak, klik sisipkan. Nah, klik sisipkan, klik video. Nah, kita cari video yang mana. Itu hebatnya daripada Google Slide. Kita langsung terkoneksi dengan YouTube. Itu. Oh, saya ingin ini. Ini. Video ini. Ya. Video ini. Oh, video ini tematik 4. Panjang sekali 23 menit. Nah, tapi bagus ini. Nah, bagaimana sih kira-kira saya bisa mengancari materi yang intinya saja dari video ini, kan? Kalau ini diputar kan sampai habis setengah jam, kan? Nah, Ibu Bapak tinggal aktifkan aja di sini. Pilih durasinya. Oh, saya ingin durasinya yang di 15 sampai 17.00. Nah, seperti itu. Ya, atur aja. Suara juga bisa dinonaktifkan. Nah, coba kita cek dengan cara mengklik slideshow. Benar nggak di posisi itu? Ketika kita play, dia akan langsung di posisi yang kita inginkan. Itu hebatnya Google Slide, Ibu. Itu hebatnya. Ya, kan bagus Ibu Bapak ya, keren kan? Nah, ini ya. Jadi itu hebatnya daripada Google Slide, Ibu Bapak ya. Sisipkan videonya itu. Nah, oke. Format sudah jelas, slide-nya sama. Ada transisinya juga, ada transisi sebenarnya di sini. Ya, kita atur alat. Nah, alat ya di sini kamus. Nah, Slido. Slido ini adalah extension di sini extension ya. Namanya Slido ya. Itu digunakan untuk membuat apa ya? Untuk membuat polling. Nah, kayak tadi itu. Polling jawaban kayak tadi yang saya tampilkan pertama itu ya, itu namanya Slido. Nah, seperti ini ya. Tapi saya hanya mengenalkan aja ya. Kita bisa multiple choice tadi ya. Kita bisa open text ya. Ya ini suka-suka anak-anak. Kita bisa quiz malah di sini. Itu namanya Slido. Itu ada di Google Slide. Nah, tapi saya tidak mau tampilkan ini, berikan ini hanya tambahan aja karena dia ada extension atau tambahan. Oke, Ibu Bapak, itu fitur-fitur sederhana daripada Google Doc dan Google Slide. Saya akan kembali ke materi utama, yaitu mengajak Ibu Bapak untuk berkolaborasi. Nah, Ibu Bapak, rekan-rekan yang saya sangat banggakan, silakan Ibu Bapak, kita akan mengajak Ibu Bapak berkolaborasi. Ya, ketik aja Ibu Bapak di sini, oke. Saya kasih linknya di sini Bapak ya, di chat. Nah, oke, silakan Ibu Bapak klik aja. Nah, saya akan ajak Ibu Bapak slide Nusantara kuliner. Kita langsung proyek ini bisa digunakan proyek Ibu Bapak, sebenarnya proyek ya sama anak-anak kita. Oke, nah kita klik aja ini atau pakai barcode scanner boleh. Nah, saya akan langsung menuju ke sini. Oke. Nah. Ibu Bapak sudah masuk ya? Nah. Oke, Bapak sudah masuk ke linknya? Oke, baik. Nah, Ibu Bapak, sekarang Ibu Bapak pilih satu slide di sini. Pilih, ada banyak ya, silakan Ibu Bapak, ada sekitar berapa ini? 67 slide. Ya di bawah aja pilih, boleh, ada apa-apa Ibu Bapak. Yang paling bawah boleh. Ya. Ibu pilih, caranya menggunakan adalah sisipkan foto kuliner. Nah, oke, caranya klik sisipkan, pilih gambar, telusuri internet. Nah, telusuri internet. Nah, contohnya saya akan contohkan slide yang paling akhir ya. Oke, itu ini. Ya. Nama peserta siapa? Contohnya nama peserta ketik dulu Bapak ya. Oke, Komang Budiatmin. Nah, tuliskan nama kulinernya. Oke, saya mau tuliskan kuliner saya, yaitu yang paling saya suka adalah lele, lalapan lele. Lalapan lele. Lalapan lele. Lele goreng. Begitu. Nah,
Ini. Oke, silakan Bapak mau besarkan, mau tulisannya mau kecilkan, silakan. Lalapan lele goreng. Nah, tambahkan foto kulinernya di sini. Yang dengan cara klik sisipkan, klik gambar, kemudian telusuri internet. Nah, saya pakai pecel lele. Oke, tinggal dicari aja Bu, pecel lele. Nanti akan dicarikan gambar pecel lele. Ini, aduh, siang-siang Pak Budi diajak berwisata kuliner. Ya, karena tadi ada peserta yang lapar-lapar, ya saya ajak makan-makan virtual. Ini namanya makan-makan virtual, Ibu Bapak. Nah, ini perkecil ya, caranya mengkecilkan gambar, Ibu Bapak. Nah, di sini. Itu ada gambarnya itu ada kayak titik-titik ini ya. Kayak titik-titik ini. Itu ditarik. Ditarik. Nah, ditarik seperti ini. Nah, oke. Oke. Nah, di sini. Wah, saya membuat pesertanya ini kelaparan, makin lapar menjadi tambah lapar. Jelas sekali Pak Budinya ini. Nah, saya tambahkan videonya. Caranya klik sisipkan, klik video. Ya, video. Ya, pecel lele. Nah, silakan juga Pak. Oke. Silakan pecel lelenya ya. Pecel lele. Ya, enggak apa-apa. Pak, videonya banyak sekali, enggak macet slide-nya. Ibu Bapak, tak tahu Google Slide aja. Google Slide itu bisa menampung banyak video. Kalau produk yang lagi satu tambah video, macet lah. Pernah enggak Ibu Bapak mengalami presentasi, isi video, macet slide-nya. Kenapa? Karena macet, berat. Nah, silakan diatur tanggal berapa. Saya ingin videonya ini di detik ini ya. Detik 03 sama 5. Silakan Bapak atur coba. Bisa tidak mengatur tempat videonya ini ditampilkan? Oke, saya akan cek coba. Ya. Nah, silakan. Oke, Pak Putu Mahayasa ya. Saya lihat videonya bisa tidak? Nah, Pak Putu Mahayasa coba Pak Putu itu atur video ini dimulai dari menit keberapa, detik keberapa. Silakan Pak, dilatih di sini. Oke, Soto Solo. Nah, ini juga Bu Loh Meli Artini, silakan Bu Loh. Coba Ibu belajar mengatur apa namanya, kita berlatih bersama-sama Bu di durasi gininya ya. Nah, oke. Halo sahabat. Nah, coba siapa lagi ini? Nah, sate blood khas Lombok. Wih, Bu, betul Darky ini kayaknya Ibu asli orang Lombok Bu ya. Coba ini diklik videonya, nanti Ibu Bapak atur posisi gininya. Apa namanya, durasi video di mana sih ini bisa ditampilkan. Nah, caranya klik videonya, kemudian atur posisinya. Seperti itu. Atur seperti itu. Wah, Ibu Bapak. Ibu Bapak, kan Ibu Bapak sudah melakukan ini. Coba anak-anak kita, anak-anak SD kita kasih Chromebook-nya ke anak. Ayo anak-anak, kita buat proyek. Proyek apa, Bu? Proyek mengenal makanan Nusantara. Nah, seperti ini, ya. Jadi caranya seperti ini, ya. Latih dulu anak-anaknya bagaimana cara menyisipkan gambar, menyisipkan video, pasti mereka bisa. Mereka pasti bisa dan lebih terampil daripada kita. Ya, seperti itu. Nah, ini. Bu Dwi ayam geprek. Ayam geprek nyata. Ya, oke. Nah, saya cek dulu sedikit beberapa peserta. Oke, karena materinya ada beberapa yang kita ajak berlatih ya. Silakan Ibu Bapak ya. Nah. Wah. Oke. Nah, seperti ini Pak. Videonya itu dengan cara mengklik. Nah, di sini ada titik-titik itu ditarik ya, ditarik ya. Nah, seperti itu. Nah. Oke. Tuh, bikin lapar aja Pak Budi ini siang-siang dikasih wisata kuliner. Oke. Aduh, Putu Mahayasa, Lili. Bapak,
Lalapan lele juga, ternyata hobi kita sama Pak, makan lele. Ya. Nah, Ibu Bapak, jadi ini yang bisa kita berikan ke anak-anak dengan bantuan Chromebook, dengan Google Workspace for Education. Pak Agus Sandiaka. Apa ini Pak Agus? Ini makanan SD saya Pak Agus. Ya, ini apa namanya ini? Jaji apa namanya ini? Jaji pulung-pulung. Hati pelangi. Oke. Wah. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkolaborasi seperti ini. Nah, oke. Kita cukupkan dulu Ibu Bapak ya. Ini materi tentang kuliner ini. Oke, saya stop. Nah. Baik Ibu Bapak. Kita stop dulu materi kulinernya. Sekarang saya ajak Ibu Bapak untuk membuat perpustakaan digital. Ya, membuat perpustakaan digital. Nah, Ibu Bapak, Google Slide itu sebenarnya kita bisa pergunakan untuk membuat perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Nah, sekarang Ibu Bapak, saya kasih linknya ini, saya akan taruh di Google Chat ya. Oke. Ini bahan perpustakaan digital. Ini juga bahan perpustakaan digital kami sudah bagikan di grup chat, Ibu Bapak tinggal klik aja. Kemudian Pak Pande, are you okay Pak Pande? Semangat Pak. Oke. Nah, kemudian kami juga akan bagikan link dari bahan perpustakaan digital udah dibuka Ibu Bapak, silakan linknya dibuka. Nah, kemudian kami akan bagikan Ibu Bapak juga link daripada contoh perpustakaan digital. Contohnya. Nah, contoh perpustakaan digital. Nah, Ibu Bapak, Google Slide itu tidak hanya untuk presentasi, Pak, sebenarnya. Tidak hanya untuk presentasi. Kita juga bisa membuat perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Nah, kami sudah berikan bahan-bahannya seperti apa sih perpustakaan digital itu nanti. Nah, perpustakaan digital itu kami kasih contoh dulu ya, contoh supaya Ibu Bapak tahu tampilannya. Sudah diklik Ibu Bapak ya? Nah, di sini di tampilan ini itu adanya contoh perpustakaan digital. Kami akan klik Ibu Bapak supaya Ibu Bapak tahu apa ini Pak Budi. Kok Google Slide dipakai Google perpustakaan digital. Nah, itu kelebihannya Ibu Bapak. Nah, kita buat salinan Ibu Bapak. Masing-masing guru itu diberikan gini ya, peserta salinan ya, untuk bisa mengoprek. Kami sudah kasih contoh. Jadi itu hebatnya Ibu Bapak. Google Slide, Google Doc itu bisa dibagikan ke peserta tanpa mengganggu proyek yang lain. Nah, kayak tadi Bapak ketika buka kan diminta salinan. Nah, itu ada triknya. Ini seluruh peserta dapat satu-satu Pak, dapat satu-satu. Itu hebatnya Google Slide, Google Doc itu seperti itu Pak. Ya. Nah, ini contoh daripada penggunaan Google Slide untuk perpustakaan. Nah, seperti ini. Kita tampilkan gambar seperti ini. Kita bisa tambahkan buku, kita bisa tambahkan video. Perpustakaan digital. Ya. Contohnya cara menggunakannya siswa tinggal klik aja. Nanti mereka akan
arahkan ke sini. Nah, oke. Nah, ke sini. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Nah, ini buku judul bukunya. Nanti tinggal anak-anak tinggal baca aja. Oh, ya. Keren sekali Bapak ya. Kami sudah berikan contoh seperti apa sih pustakaan digital itu ya. Kan anak-anak suka, anak-anak SD Pak. Bu Sri pasti suka anak-anaknya ya. Bu Sri Asiti ya. Apalagi ponakan saya 2 di sana Bu. Banyak. Bukan 2 tapi 5 orang di sana Bu. Ya. Pak. Ya. Nah, di sini oke, seperti ini. Ya. Nah, itu kami sudah berikan contoh-contohnya di contoh ini ya. Kami sudah berikan contohnya sebenarnya. Contoh gambar, contoh bahan-bahannya maksudnya, bahan-bahannya. Ya. Cara membuatnya bagaimana? Gampang. Gampang sekali. Gampang sekali. Ya. Ibu Bapak kami sudah berikan bahan-bahannya. Bahan-bahan. Ya. Ya, bahan-bahan seperti ini. Nah. Oke. Kami hanya kenalkan dasar aja dulu, Pak ya. Tapi Bapak nanti bisa berkreasi. Bisa berkreasi. Ya. Ini untuk video contohnya. Klik cover video. Jadi tinggal di cover video aja diklik. Nah, nanti akan diarahkan ke YouTube. Keren sekali Bu. Ya. Nah, ada iklan. Ya. Saya percepat aja dulu ini. Nah, dia akan diarahkan ke ke video YouTube. Ya. Caranya adalah, nah caranya bagaimana? Ibu Bapak udah buka bahan-bahannya Ibu Bapak ya? Udah buka bahan-bahannya? Nah, apa saja sih yang kita siapkan ketika kita membuat pustaka digital seperti ini? Seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Yang pertama kita siapkan dulu cover buku. Cover bukunya ini kita siapkan. Kan ini bisa dicari di Google Bu ya, cover-covernya ini. Sama juga ini gambar-gambar daripada video ini. Itu yang perlu kita siapkan sebenarnya. Ya. Oke. Kemudian kita siapkan animasi. Nah, ini bisa dibuat di Canva sebenarnya bisa Bapak. Kalau Bapak lebih ahli tentang Canva itu bisa buat gininya dulu di Canva. Canva dulu dibuat desain dulu Pak. Oke. Wajah tampilannya ini. Setelah didesain nanti baru tambahkan link-link. Boleh pakai Canva. Canva juga bagian dari belajar.id. Kita bekerja sama dengan partner belajar.id dengan Canva. Tapi ini total semua dibuat di Google Slide. Ini dibuat total di Google Slide. Ya, kami sudah siapkan semuanya bahannya. Oke. Nah, cerita anak kami sudah siapkan buku literasinya. Sudah siapkan. Nah, oke. Kemudian kami sudah siapkan cover bukunya. Cover buku kami sudah siapkan. Oke. Kemudian cover video juga kami sudah siapkan. Cover video. Kami juga sudah siapkan background. Background kami sudah siapkan. Nah, pilih background mana yang Bapak sukai. Seperti itu. Ya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Jangan khawatir Bapak. Klik baru di sini. Nah, klik baru. Oke, ya. Ternyata ini saya akan buat di sini ya. Di slide. Kita pakai slide aja. Google Slide. Sebentar aja Ibu Bapak ya. Ini saya kenalkan saja dikit caranya. Pasti Bapak bisa. Pasti saya percaya. Ya. Nah, kita buka Google Slide Bapak. Kita buka Google Slide. Nah, kita buka Google Slide seperti ini Bapak ya. Kita buat cari yang kosongan. Nah, kita cari yang kosongan. Nah, seperti ini. Bahan-bahan kami sudah sediakan. Ibu Bapak tinggal ambil-ambil aja ya. Nah, kita isi perpustakaan digital digital library SD 1 Berkseragil.
Nah, terus gambar-gambarnya bagaimana? Ya, kita lihat contoh. Oh, di sini pertama dia pakai gambar latar belakang. Ya, tembok. Ya, kita latar belakangnya tembok. Ya, ini. Ya. Oke. Nah, oke. Kalau di sini oke, saya kasih cari aja linknya, salin link. Nah, klik aja salin link Bu ya, salin link. Nah, oke. Caranya jangan nggak usah di-download Bu, kasih aja salin link. Nah, ini. Oke, nanti kita sisipkan gambar. Ya, gambar dari Drive. Oke, dari Drive. Boleh ya. Boleh ya. Oh, udah ada di sini ya. Berarti dia sisipkan pakai URL aja ya. Yang ini. Karena dia URL ya. Nah, seperti ini. Oh, tidak menemukan gambarnya. Oke, baik. Karena ini milik disimpan ya. Jadi oke. Kalau upload dari gambar ya harus download jadinya ini. Karena mohon maaf ya Bapak, jadi gambar itu memang disimpan untuk bisa digunakan oleh orang lain ya. Silakan diunduh aja, tidak apa-apa Ibu Pak. Diunduh aja tidak apa-apa. Ya. Nah, oke. Saya sisipkan karena ini memang kami matikan gininya supaya Ibu Bapak bisa apa namanya menggunakannya ya, menggunakannya. Oh, ini udah bisa ya. Pakai di drive aja ternyata. Karena ini drive-nya kami memang gini kan. Oke, caranya Ibu Bapak tidak usah diunduh ya, karena kami sedikit atur supaya ini bisa disisipkan dengan cara klik gambar, klik di drive ya, karena ini tersimpan di drive. Linknya itu di copy paste di sini, copy paste. Nanti akan ditambahkan. Oke, latar belakang sudah seperti ini. Kemudian kita contohnya, oh ada tulisan pustakaan digital, ada meja, ada tulisan seperti ini. Oke, ada meja ya, mejanya mana? Oke, ada layar putih, ada gini. Nah ini kita ambil linknya, salin link. Oh ini dulu layar putih dulu, boleh layar putihnya salin link. Ya, kita taruh di sini, sisipkan gambar, kemudian kita pilih drive. Ya, drive, kita copy paste di sini. Nah, layarnya kita sisipkan. Oke. Nah, seperti ini. Kami sudah sediakan Ibu Bapak. Jadi tinggal klik-klik aja sebenarnya ini. Sebenarnya tinggal klik-klik aja ya. Ini seninya Ibu Bapak boleh pakai seni tersendiri ya. Mejanya ada ya. Meja. Oke, meja, cover buku. Oke. Nah, rak buku. Oke, saya pakai ini aja dah. Oke, saya copy linknya ya, salin linknya. Sisipkan, kita pakai yang di drive. Oke. Nah, ini meja apa namanya rak-rak gitu ya. Oke. Nah ini hiasannya ini kita itu yang menentukan Bapak. Boleh silakan Ibu Bapak cari di mana-mana banyak ya ada sebenarnya. Oh saya pakai yang ini aja lagi hiasannya, silakan. Salin link. Saya masuk ke sini. Sisipkan gambar. Mohon maaf ya kalau Ibu Bapak terlalu cepat, tapi ini sebenarnya sudah disediakan Ibu Bapak. Semuanya di sana. Tinggal Ibu Bapak kreasi aja sih, klik gambar, klik drive. Oke, karena kami semua berikan informasinya di drive. Ya. Nah, oke, klik sisipkan. Nah, ini sesuaikan aja gambarnya Ibu Bapak ya. Oke. Oh, kalau ini tidak cocok ya.
Oke, mungkin ini aja cukup. Nah, kalau Ibu Bapak sudah selesai seperti ini, nah kita isi gambar buku sekarang. Gambar buku. Ya, di atasnya itu kita isi gambar buku. Kita mau lebarkan ini. Kita isi gambar buku. Caranya kita cari gambar bukunya. Oke, kita cari gambar bukunya. Nah, gambar buku. Ini gambar buku. Oke, nah sini. Oke, saya pakai ini aja dah. Saya ini klik kanan, ketemukan salin link. Ya, salin link. Kemudian kembali ke sini, kita sisipkan gambar pakai di drive. Nah, ini hanya contoh aja, Ibu Bapak silakan berkreasi ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Saya mau taruh di sini. Oke, silakan. Nah, saya mungkin 2 buku aja ya. 2 buku aja. Oke, lagi satu buku Aku Sayang Kakak. Salin link. Sisipkan gambar drive. Enter, dia akan keluar sendiri. Nah, ini mungkin 2 buku saja, saya taruh di sini. Nah, terus bagaimana caranya Pak Budi? Caranya adalah kita harus linkkan ini dengan buku sumber bukunya. Nah, dengan sumber bukunya. Nah, ini ternyata ada 2 buku ya. 2 buku. Nah, ini kita cari bukunya, kami sudah sediakan bukunya di sini. Kalau Ibu Bapak mau mencarinya, silakan buku yang lain. Nah, kami sudah siapkan bukunya di sini, buku literasi. Nah, ini Aku Sayang Ibu dan Aku Sayang Kakak. Nah, kita copy paste linknya. Linknya ini kita salin link. Kita kembali ke sini ke kanan ya, kita salin link. Nah, kita taruh ke sini, ke bukunya ini. Nah, bukunya ini kita klik gambarnya. Gambarnya itu kita klik. Nah, gambarnya sudah diklik. Nanti kita ada tulisan sisipkan link. Nah, Bu Sri Asih kayaknya serius sekali sih. Ya. Ini klik linknya ini. Nah, ini kita terapkan. Nah, seperti ini. Sebenarnya cuma mainannya cuma di link-link ini aja sebenarnya, Ibu Bapak. Nah, ini juga Aku Sayang Kakak, salin link. Nah, sayang kakak, salin link. Ya. Kita klik gambar bukunya, kemudian kita klik ini, sisipkan link ini. Nah, terapkan. Nah, nanti kalau kita kasih ke anak-anak, cuma mereka tinggal klik aja. Klik. Langsung dah masuk ke bukunya. Seperti ini. Ya, itulah namanya perpustakaan digital, ya, Pak. Ya, perpustakaan digital seperti itu. Ya, oke, seperti ini. Ya, jadi mereka tidak usah pusing-pusing mencari buku. Ya, ini sebenarnya gampang sih sebenarnya. Jadi dengan menggunakan Chromebook, Ibu Bapak membuat namanya perpustakaan digital. Seperti itu. Hanya tidak ribet sih, cuma Ibu Bapak harus menyiapkan bahan-bahannya sebenarnya. Bahan-bahannya ini. Nah, bahan-bahan kami sudah siapkan. Nah, contohnya, oh Pak, saya ingin isi video. Oh, video boleh. Oh, saya pakai yang ini, yang video ya. Oke, saya ini pakai yang video. Ya. Oke, saya pakai yang ini video. Oke. Saya pakai yang ini, yang video. Yang apa namanya? Semua sama, Ibu Bapak ya. Semua sama. Dia itu hanya basisnya adalah link. Nah, itu aja. Oke, saya ingin ini gambar video, di sini video. Nah, kita kembali ke bahannya, kita ambil cover videonya. Cover videonya membersihkan kelas, contohnya ini, membersihkan kelas. Kita klik kanan. Nah, kita tambahkan, sisipkan, kita klik gambar, kita drive. Ya. Ibu Bapak tidak usah bingung-bingung mencari sumber, kami sudah sediakan Ibu Bapak ya. Tinggal Ibu Bapak berkreasi aja ini. Ya. Oh, suaranya tidak ada ya? Suara tidak ada. Suara saya kedengaran, Pak? Ada, Pak Komang, ada. Ada, ya. Nah,
Oke, kita ini kan di sini ya. Ini sebenarnya gampang sekali, Bapak. Ya, oke. Nah, ini. Nah, kita mainannya cuma link-link aja sih sebenarnya. Membersihkan kelasnya gitu kan, membersihkan kelas. Ya, membersihkan kelas. Kami sudah sediakan resources-nya sih. Nah, akan digital. Ini sudah ada link videonya, tinggal dibuka. Atau Ibu Bapak tinggal tidak usah membuka link ini ya, bisa sebenarnya. Kita cari aja di YouTube. Klik sisipkan, klik video. Kita cari videonya di sini. Membersihkan kelas. Nah, di sini. Membersihkan kelas. Nah, ini kan ada. Tinggal diklik aja dia. Klik. Tapi kalau yang ini, dia nanti videonya yang keluar ya, seperti ini. Nah, supaya hanya linknya saja, kita copy dulu linknya, link videonya itu di sini. Nah, kita copy dulu, ya. Kita salin URL linknya, salin aja. Oke, kita linkkan di sini, di gambarnya ini, dengan cara klik gambar, klik di sini. Klik ini, linknya ini. Kita di sini hanya mainannya link-link dan link saja. Terapkan. Nah, nanti kalau kita kasih ke anak-anak berupa slideshow seperti ini, itu anak kita itu coba klik ini aja langsung. Langsung dia ke YouTube. Seperti gampang sekali Bapak. Membuat pustaka digital itu dengan Google Slide sangat gampang. Sangat gampang. Ya. Nah, bahan-bahan kami sudah siapkan, contoh kami sudah siapkan. Mainannya itu cuma link, dan link. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Ya, coba Pak. Gampang kan? Ya, ini kita hanya seni aja sih sebenarnya, seni. Seninya apa? Seninya ya memberikan link. Nah, itu aja sih. Ini linknya Ibu Pak, sisipkan link ini. Oke. Sebenarnya saya ingin berkreasi lagi. Oke, berkreasi lagi apa? Contohnya apa? Saya di sini ada cover enggak? Kalau tidak, tidak ada di sini. Saya ingin cari yang lain di sini ada enggak? Saya cari aja di sini, disisipkan, cari gambar, telusuri internet, saya cari apa namanya? Rak buku PNG. Kita carikan aja di sini. Rak buku PNG. Nanti ada dicarikan di sini. Ya. Oke, seperti ini. Kosong. PNG yang kosong. Ada di sini Bapak. Aduh, gampang sekali. Google Slide itu memberikan banyak fasilitas. Ya, banyak fasilitas yang Ibu Bapak bisa gunakan. Ya, saya mungkin yang ini ya, coba ya. Mari. Seperti ini. Ya, ini saya kecilkan dulu gambarnya. Ya, kecilkan dulu gambarnya. Ini hanya berkreasi aja Ibu Bapak. Modalnya dia itu cuma mainannya di link-link gitu aja. Link-link. Di link-linknya. Seperti ini. Oke. Kita berkreasi, Bu. Berkreasi. Saya ingin cari gambar buku. Oke, saya ingin cari buku dari internet aja cari, boleh? Ya. Buku cerita anak SD. Buku cerita. Oke, tidak ada ya. Oke, buku cerita. Ini secara umum ya. Oke, kalau udah ada di sini, kita bisa cari di Google-nya di sini. Ya, buku cerita anak. Nah, seperti ini. Sebenarnya kita berkreasi bisa di sini. Nah, ini sudah ada buku ceritanya. Ya, buku cerita anak. Ya, sudah. Ya, kita sebagai guru SD, ya sebagai guru lah, entah jenjang apapun,
itu sebenarnya bisa berkreasi membuat buku digital seperti ini. Ya, oke. Buku cerita model flip ya, contohnya apa ya, flipbook ya, bisa kita cari. Nah, ini cerita anak flipbook. Buku flipbook itu adalah buku cerita yang apa yang seperti ini ya. Nah, seperti ini namanya buku flip. Kita bisa cari. Kita bisa cari. Intinya adalah kita tahu linknya. Linknya itu kita tahu, ya. Kita tahu linknya ini. Itu yang paling penting. Linknya ini kita tahu, ya. Nah, oke. Contohnya saya ingin, nah ini linknya. Saya copy linknya. Oke, punya ini. Oke, saya covernya ini cerita dari peternakan kekek tulis. Saya screenshot aja ini dah. Pakai snipping tools. Saya pakai snipping tool ya. Oke, saya snipping tool dulu ini. Artinya saya screenshot dulu gambarnya. Nah, oke. Coba. Nah. Nah. Gambarnya saya tadi screenshot dari tinggal ini membuat gambar. Ah ini. Wah, gambarnya. Oh, saya panggil cari gambarnya ini aja sih. Yang ini aja. Pakai aja yang ini. Ini semuanya hebat sekali sebenarnya Ibu Pak di apa namanya di Google Slide itu bisa. Ya. Pangkas gambar. Pangkas gambar dengan ya. Saya ingin cari yang ini aja. Oke, saya ingin ambil gambarnya yang ini aja. Boleh. Pakai snipping tool ya lebih baik ya. Gambarnya ini. Ini jaringan ya, jaringan. Oke. Nah, jadi kita ambil gambarnya ini. Oh, ini udah bisa snipping tool ya. Oke. Nah, ini saya ambil sini aja gambarnya. Oke, sedikit. Nah, oke. Saya akan kembalikan ke sini. Saya copy paste gambarnya di sini. Oke. Nah, tinggal mainnya link aja Bu, klik linknya, copy paste linknya yang ini. Nah, linknya ini kita copy paste, copy, kita masukkan ke sini, terapkan. Nah, nanti kalau kita kasih anak-anak, itu tinggal diklik aja mereka. Masuk dah ke cerita ini. Aduh, bagus sekali Ibu Bapak. Ya. Oh, lihat ini Bu Bapak. Oh, keren Bu. Perpustakaan digital loh ini. Oh, aduh, Ibu Bapak. Jadi itu hebatnya Google Slide, Ibu Bapak. Google Slide. Ya, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, kita sebagai guru berkreasi seperti ini bagus sekali, Bapak ya. Berkreasi seperti ini bagus sekali. Bu Yuning, suara saya tidak kedengaran ya, Bu Yuning? Bu Eka, kedengaran suara saya? Jelas Pak, jelas Pak. Oh ya, baik. Ya, jadi seperti ini Bapak. Keren kan ini Bapak? Keren ya. Nah, itu hanya pengenalan saja sebenarnya. Ternyata Google Slide itu bisa kita pergunakan untuk membuat perpustakaan digital. Ya Pak Made Swastana. Seperti ini Pak Made. Ya. Tapi kalau Ibu Bapak ingin mengetahui lebih banyak trik-triknya, mungkin perlu pelatihan lebih mendalam lagi. Tapi kami kenalkan, oh ternyata Google Slide itu bisa dibuat perpustakaan digital. Jadi teman-teman SD yang pustakaan, aduh pustakaan kami kecil. Pustakaan kami tidak punya uang. Bos kami kecil. Tapi kami dapat bantuan Chromebook. Buatlah perpustakaan digital. Dengan perpustakaan digital ini, Ibu Bapak bisa menambah banyak buku. Dan gratis. Nah, itu paling penting. Tidak keluar dana bos. Hanya karena kita berikan saja Chromebook ke anak-anak. Mereka tinggal klik-klik aja. Klik ini aja.
Wah, kan mantap nih Bapak ya. Mantap sekali Pak Made. Ya, ini yang kita bisa tularkan penggunaan Chromebook menggunakan Google Slide untuk mengembangkan perpustakaan digital. Gratis, ringan, keren, lengkap. Oh, apalagi yang kurang daripada Google Slide ini, Bapak ya? Bagaimana, tertarik Bapak? Tertarik kan Bapak ya? Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu untuk perpustakaan digital. Kami hanya berikan yang dasar-dasarnya saja dulu. Kalau Bapak mau mengenal lebih lanjut, kita perlu pelatihan memang ini khusus ya. Nah, kami hanya ingin mengetahui, oh ternyata Google Slide itu bisa dipakai untuk perpustakaan digital ya? Bisa. Karena selama ini kita hanya bisa mengenal Google Slide itu hanya untuk presentasi. Ya, Ibu Bapak. Nah, oke, baik Ibu Bapak. Kami akan ke materi selanjutnya adalah Google Doc. Ya, Google Doc. Ya. Nah, oke, kita kembalikan. Mohon maaf Ibu Bapak ya, kalau terlalu cepat materinya. Bu Sri Budiati ini ya, suara saya tidak kedengaran Bu Sri. Ya. Oke, mungkin headset saya ya. Kalau dari sini terdengar. Terdengar Pak Made? Suara saya terdengar. Dengar sampun makin jelas Pak. Oke, jelas. Oke. Baik. Teman-teman kita, rekan-rekan yang sangat-sangat banggakan di SD. Itulah kehebatan daripada Google Workspace for Education, Chromebook yang kita berikan ke Ibu Bapak. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan berbagai layanan pembelajaran ya kepada anak kita, anak peserta didik kita. Karena selama ini kami tidak salahkan. Banyak Google Chromebook-nya itu atau Chromebook-nya itu tidak dipergunakan karena kita tidak tahu caranya. Kan begitu kan? Mau cari apa? Mau pakai apa ini? Kami dapat bantuan Chromebook untuk apa ini? Nah, makanya kami laksanakan advokasi seperti ini, Pak. Advokasi seperti ini. Oke, Bapak ya. Nah, baik. Kita lanjut ke materi Google Slide. Karena kita mengisi materi sampai jam 12. Ya. Nah, Ibu Bapak, kita lanjut ke Google Slide, Ibu Bapak ya. Ke Google Slide. Nah, kami akan kasih link Google Slide-nya ini ke Ibu Bapak. Oke. Nah, kami akan copy paste di sini Google Slide-nya. Silakan Ibu Bapak ya. Oke, silakan Ibu Bapak ya. Nah, kami akan mengajak Ibu Bapak untuk berkolaborasi. Ya, berkolaborasi penggunaan dari Google Docs. Ya, ini Google Docs ya. Nah, Google Docs itu bisa dipergunakan secara langsung seperti ini. Siapa tahu Ibu Bapak punya proyek atau punya tugas ke anak-anak. Contohnya, minta mereka untuk menulis cita-cita dan tugas proyek atau apa, membuat tentang binatang kesukaan. Nah, kasih aja linknya ini, kasih ke Chromebook-nya ke anak-anak. Nanti mereka akan, kita kasih contoh dulu, oh gini cara ngetik. Anak-anak kita kelas tinggi ya, terutama anak-anak kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 itu ya, kita bisa ajak kolaborasi seperti ini, Bapak. Nah, ini, jadi Ibu Bapak, inilah kehebatan daripada Google Doc. Kita bisa berkolaborasi di sini. Bisa berkolaborasi, Ibu Bapak. Oke. Ya, seperti ini. Siapa tahu dengan pendampingan yang kami berikan, Ibu Bapak, oh ternyata Google Doc itu bisa diajak kolaborasi ya anak-anak kita. Ya bisa, Ibu Bapak. Terutama anak-anak kelas tinggi ya. Anak-anak kelas tinggi yang kelas 4, 5, dan itu bisa kita ajak seperti ini. Anak kita itu lebih canggih sebenarnya daripada kita. Sebenarnya, mohon maaf Ibu Bapak ya. Tentang gawai, dengan gadget, tentang apa, tentang game atau lain sebagainya, itu mereka lebih canggih daripada kita. Nah, makan yang katane. Oke, ya. Belajar. Oke. Ini ada banyak ya, kami sediakan banyak kotak. Silakan Bapak ya.
Ya. Tetap berusaha, belajar, belajar, dan belajar. Lahir untuk belajar. Ya, oke. Karena seorang guru itu sebenarnya apa ya? Belajar. Kita itu belajar, Pak. Yang juga belajar dengan Bapak. Kami juga banyak belajar dari guru-guru, lain. Makanya kita itu pembelajaran andragogi atau pembelajaran orang dewasa itu adalah sebenarnya berbagi. Mohon maaf Ibu Bapak ya. Saya Ampurut Tiang atau saya sendiri itu lebih duluan mengetahui daripada Ibu Bapak. Bukan berarti saya lebih pintar daripada Ibu Bapak. Tidak. Kami itu lebih tahu Bu Eka Yanti, saya sendiri dan teman-teman co-kapten kami itu lebih mengenal, lebih tahu dahulu mendapatkan pelatihan sehingga Ibu Bapak sekarang diberikan apa ya? Kita berbagi. Oh, kami sudah duluan dapat seperti itu sebenarnya Ibu Bapak ya. Sama juga dengan kolaborasi Google Doc ini. Kita berkolaborasi Ibu Bapak. Berkolaborasi. Nah, seperti itu. All is well. Semua baik-baik saja. Ya. Knowledge is power. Oke. Pak Ngurah Wirawan tak berusaha. Masih hidup tetap belajar, Pak. Benar. Bu Sri Asti. Ya. Seorang guru itu akan punah ketika dia tidak mau belajar. Itu sebenarnya. Ya. Seorang guru itu dituntut untuk belajar. Karena kita adalah pembelajar. Sebenarnya begitu aja sih sebenarnya. Karena pengetahuan itu akan terus berkembang dan berkembang. Di mana suatu ketika guru itu tidak mau belajar, sebenarnya di saat itulah kita itu berhenti jadi guru. Sebenarnya begitu. Ya. Selalu berpikir positif, benar. Ya. Pasti Bapak suka baca bukunya ini ya, tentang apa namanya gravitasi itu. Silent itu apa namanya. Ya, oke. Ya, bagus. Oke. Nah, SD Negeri 1 Tirtosari. Nah, berani melangkah dan terus melangkah. Nah, baik Ibu Bapak. Jadi Bapak sudah tahu caranya untuk berkolaborasi. Nah, sudah tahu caranya berkolaborasi. Terima kasih Bapak. Jadi Google Doc itu bisa digunakan untuk berkolaborasi. Nah, oke, baik. Sekian Ibu Bapak untuk Google Doc kolaborasinya. Karena ada 2 materi lagi. Ibu Bapak, di Google Doc, ya di Google Doc itu ada sebuah fitur yang kita bisa gunakan untuk membuat notulen sebenarnya. Nah, siapa tahu Bu Sri Astiti atau Pak Agus itu diminta menjadi notulen. Aduh, cepat kali tuh narasumbernya. Nggak ngomongnya kayak kereta api cepat Indonesia, 300 km per jam ya. Nah, itu kita bisa gunakan namanya alat ya, tapi di sini tidak keluar ya. Oh, Pak, kok ada ini Pak alatnya? Ada sebenarnya, tapi ada triknya untuk mengeluarkannya. Ya, triknya untuk mengeluarkannya. Oke, kami stop aja dulu ini, Bapak. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, saya akan ke next. Nah, ini namanya voice typing. Voice typing. Voice typing ini salah satu fitur daripada Google Doc itu bisa dipergunakan untuk apa namanya membuat notulen. Ya, buat notulen. Ya, Ibu selaku notulis itu bisa apa ya membuatnya dengan cara seperti ini. Oke, saya akan bagikan ini. Oke, saya akan bagikan ini ke Ibu Bapak. Oke, saya akan copy aja dan Ibu Bapak bisa menikmatinya. Akan bagikan kopiannya ini ke Ibu Bapak. Nah, akan Ibu Bapak diklik di Google di kolom chat. Oke. Nah, Ibu Bapak notulen rapat itu bisa kita buat ya dengan menggunakan alat yang namanya ini ya.
yang namanya ini. Oke. Namanya voice typing atau dikti. Ya. Oke. Oke. Ketemu enggak? Sudah dibuka link yang kami berikan ya Bapak ya? Ya. Ada enggak fitur ini? Dikti. Ada. Dikte ada Pak. Oke. Ini diklik ya. Nanti kita pilih bahasa apa. Oke. Karena ini saya menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih bahasanya di sini. Kita klik aja ini. Halo, apa kabar? Ya. Halo, oke. Halo, apa kabar? Hari ini saya akan memberikan materi tentang Google Workspace for Education kepada guru-guru penerima bantuan Chromebook yang terdapat di bukan kerupuk ini. Kok kerupuk dibaca ini? Ya, karena Chromebook ya, karena ini bahasa Indonesia jadi apa yang didengarkan itu yang di. Ya, jadi Bapak, ini kerennya daripada penggunaan daripada voice typing, Bapak. Jadi mengetik apa saja yang didengar. Apa saja yang didengar. Jadi Ibu Bapak sekarang Pak Madi Swastana, Bu Sri Asiti, kami sudah berikan di sana. Coba Ibu Bapak, enggak apa-apa open mic aja, ribut-ribut enggak apa-apa, Bu. Ya, coba Ibu Bapak ketik di sana. Oke, Bu Silviana coba ngomong Pak alat diktenya dibuka. Coba Ibu Bapak, silakan coba. Nanti akan di detail gitu Pak ya, di detail ya. Ya? Di detail. Ya, ini alat, udah temu alatnya. Iya, sudah. Nah, ada enggak tulisan dikte? Ada. Nah, ada. itu diklik aja, Pak, diklik aja. Klik aja. Kami sudah berikan linknya yang bisa dipakai. Alat dikte. Selamat siang, Coba, Pak Pak. Komang Budiarni. Ada tulisannya muncul, Pak. Iya, muncul, Pak. Ah, itu Pak. Bapak nanti kalau rapat-rapat itu hidup aja Chromebook-nya, Pak. Sudah ada alat bantu untuk mencatatkan, Pak. Itu ya. Kok tiang nggak muncul diktenya itu, Pak? Oke, jika Ibu Bu Sri kalau tidak muncul diktenya, ini cara triknya, Pak ya. Bu Sri. Ibu, oke. Ketik aja Google Doc, Bu, atau Google Doc seperti atau di titik 9 ini, klik Google Doc. Oke. Oke. Ya. Ada tulisan dokumen. Temu. Klik aja, Bu. Nah, klik ya. Ibu jangan pilih yang kosong. Jangan pilih yang kosong, tapi pilih template-nya. Template-nya dipilih. Template-nya dipilih. Ini diklik template-nya. Oke. Kalau yang di kosong dipilih, tidak muncul dia fitur fitur diktenya. Nah, kemudian Ibu hapus dulu ini. Hapus ini tulisan yang tidak diperlukan ini, hapus. Bersihkan dulu. Ya. Karena begitulah munculkan fitur dikte itu memang tidak gampang. Karena dia akan muncul di alat tertentu. Nah, makanya dia munculnya pakai template. Klik dia muncul. Muncul enggak, Bu Sri? Ntar dulu Pak, masih. Coba kita klik lagi. Kita pilih bahasanya. Nah, bahasa Inggris pun bisa, Pak. Bahasa Inggris pun. Tapi bahasa Bali koneng hidayang, Pak, Sinampur. Yang nawang paum, Pak, di desa adat, Pak, di Merajan. Bapak nganggen niki, anggen nyatet, kanggen. Kalau bahasa Jawa masih bisa, Pak. Kalau bahasa Sunda. Nah, stungkarnya bahasa Bali Indonesia Dayang, Pak. Bahasa halus itu. Ya. Jadi kita paruman di desa adat itu pakai aja ini, Pak. Bisa. Sudah dikosongkan. Sudah, keluar diktenya, Bu Sri. Tetap enggak muncul. Udah muncul, udah, oke. Tinggal klik aja di sini, nanti kita akan dituliskan seperti ini. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita sangat bahagia sekali bisa bertemu. Seperti itu, nanti dia muncul seperti itu. Ya, keren kan nih Bapak ya? Keren ya, seperti itu ya. Ini namanya voice typing nih Bapak. Jadi voice typing itu bisa digunakan untuk, tapi suaranya harus jelas ya Bapak, ditangkap oleh biasanya Chromebook itu sangat bagus Pak. Kalau beda dengan laptop Pak. Kalau laptop itu agak gini dia kurang sensitif. Kalau Chromebook itu sangat sensitif dia menangkap apa yang kita bicarakan. Nah, seperti itu. Nah, kan apa yang saya omongkan kan ditulis semua sama voice typing-nya Pak.
Sampai ketawa pun aduh, ini kerennya voice typing, Pak. Tidak ada satu kata pun yang tidak dicatat. Keren, Pak, keren kan, Pak. Seperti ini ya, oke. Ya, oke, Bapak, ini fitur daripada Google Voice. Docs, ya, voice typing atau bahasa Indonesianya mendikte, dikti, ya, Bapak ya. Nah, kami akan stop dulu ini. Oke, Bapak. Nah, kami hanya kenalkan basic-basicnya aja, Ibu Bapak ya. Basic-basicnya ya. Nah, bagaimana Ibu Bapak tertarik? Tertarik ya? Sangat tertarik. Sangat tertarik. Nah, materi terakhir ya. Materi terakhir. Oke. Hyperdoc. Nah, Hyperdoc. Pak Budi apa sih Hyperdoc lagi di? Nah, Ibu Bapak, kita sebenarnya bisa berkreasi banyak hal dengan menggunakan Google Workspace for Education di sini. Di Chromebook yang Ibu Bapak berikan. Sebenarnya. Ini namanya Hyperdoc. Nah, supaya Ibu Bapak tidak penasaran, kami akan berikan namanya Hyperdoc ini, contoh Hyperdoc ini ke Ibu Bapak ya. Nah, saya akan berikan contoh Hyperdoc ini untuk mata pelajaran tata surya contohnya ya. Ke Google Chat, ke gini ya, kolom chatnya ya Bapak ya. Oke, contoh podcast tata surya. Masing-masing peserta itu sudah diberikan apa namanya? Sudah diberikan yang namanya link ya, link. Nah, link salinan. Jadi semua orang peserta hari ini mendapatkan salinan daripada contoh Hyperdoc materi. Semuanya dapat materi satu-satu. Ya. Seperti ini. Jika diklik, nah ini namanya Hyperdoc. Kita bisa membuat modul ajar sebenarnya dengan menggunakan Hyperdoc di Google Doc. Nah, di Google Doc seperti ini, Pak. Nah, ini sudah muncul ya, Bapak ya. Jadi, apa sih Hyperdoc itu di Google Doc? Sebenarnya gini sih. Dia itu, soalnya gini, Ibu memberikan gambar kan? Gambar-gambar seperti ini. Nanti mereka tinggal klik aja, dia akan diarahkan ke sebuah sumber materi. Pak Made, seperti ini, Bu Sri, atau teman-teman yang lain. Jadi Ibu Bapak tinggal membuat gini aja sebenarnya. Oke, karena anak-anak kita kan suka gambar-gambar, Pak. Guru SD, anak-anak SD itu kelas tinggi itu kan suka gambar-gambar. Kalau kita berikan tulisan-tulisan, kalau buyengan mereka pusing nanti, Pak. Jadi kita kasih namanya Hyperdoc. Hyperdoc itu adalah melingkan itu ya, melingkan ya, menautkan istilahnya, menautkan sebuah bentuk, mungkin gambar atau apapun itu ke dalam link tautan yang lain seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, contohnya tentang tata surya. Tata surya, mengenal tata surya. Anak-anak kita itu pasti sangat suka dengan ini, dengan Hyperdoc ini, ya. Apalagi anak-anak SD kelas 4, 5, 6 itu kan ketika mereka kan masih ya mungkin beberapa anak-anak kita kan siapa tahu ada yang masih kurang bagus membacanya. Jadi tulisan pendek-pendek ini sudah sangat membantu mereka sebenarnya. Merkurius. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi, siapa tahu anak-anak yang memiliki kemampuan lebih. Oh Pak, masa saya hanya diberikan gambar Merkurius, Venus. Nah, mereka bisa mengklik sumbernya. Seperti ini. Mereka tinggal klik aja Venus. Nah, nanti mereka akan diarahkan ke sumber materinya. Venus. Ya. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari. Nah, seperti ini. Ya. Dia akan linkkan ke sumber materi. Seperti ini. Neptunus. Ya. Semuanya mainannya adalah link. Itu namanya Hyperdoc, Pak. Oke. Seperti ini. Ya. Nah, teman-teman. Ya. Oke. Nah, coba Ibu Bapak sudah kami berikan
linknya. Tinggal Bapak coba-coba aja dulu, dieksplor. Oh, ternyata begini ya. Google Doc bisa dipakai buat begini ya. Oh, Google Workspace for Education dengan bantuan Chromebook bisa dipakai seperti ini ya. Ya, seperti itu Pak. Ya, jadi bisa banget berkreasi sebenarnya, berkreasi ya Bapak nih. Nah, apakah ada bisa isi LKPD? Ada, bisa LKPD. Saya sudah berikan LKPD-nya. Ini live worksheet ya. Nah, jadi ada live worksheet-nya di sini. Ya, luar biasa Ibu Pak ya. Luar biasa. Ya. Jadi keren sekali sebenarnya HyperDoc itu, karena kita hanya memberikan tampilan begini aja, namanya interface ya. Nanti dia akan dilinkkan ke sampai ke LKPD pun. Nah, ini LKPD-nya. Nama. Oke. Nah, seperti ini. Venus. Drop gambar. Nah, jadi ini nanti mereka bisa drop gambar seperti ini. Ini namanya live worksheet Pak ya, live worksheet. Jadi mereka, wih Pak Budi, oh ini planet Saturnus mana sih? Saturnus. Oh, Uranus ini ya. Nah, tinggal masuk. Saturnus ini. Bumi yang mana? Bumi yang mana ya? Gitu. Jadi anak-anak kita itu, aduh bagus sekali sih ini. Oke. Ya. Jadi itu nanti diarahkan ke sini ya. Ini contoh, kami akan tampilkan contoh. Oh, bisa ada video, bisa. Ibu Pak, bisa. Tadi ada pertanyaan, bisa ada video? Bisa. Bisa. Ya. Ya, bisa, tapi paling dia ya. Seperti ini. Oke. Nanti dia akan diarahkan videonya seperti ini. Ya. Langsung dia ditampilkan di Google Doc videonya. Oke. Keren. Langsung ada gamenya, di Wordwall kita buat. Sebenarnya ini ada integrasi dari berbagai aplikasi sebenarnya HyperDoc ini. Jadi Ibu Bapak, kita hanya mengenalkan aja dulu. Jadi Ibu Bapak, oh ternyata dengan Google Doc berbasis HyperDoc itu ternyata kita bisa menggabungkan berbagai jenis aplikasi quiz seperti ini, ya. Ini dengan HyperDoc ya sebenarnya. Aduh, luar biasa sebenarnya, luar biasa Ibu Pak, luar biasa, ya. Luar biasa sekali. Aduh. Oh, kan. Ini. Ya. Aduh, Pak Made. Ampun Pak, ini memang kecanggihannya seperti ini Pak Made. Chromebook itu, aduh, kalau kita upas lagi Pak, banyak sekali hal yang banyak kita bisa buat Pak. Sana di Chromebook. Ya. Karena teman-teman kita itu, kami tidak salahkan teman-teman kita di SD itu, wih bangga bantuan Chromebook, dikasih bantuan Chromebook untuk apa ini? Ya, inilah kita berikan bayangan-bayangan seperti ini. Ya Ibu Pak ya. Oke. Nah, ini namanya Wordwall Pak ya. Ada permainan, banyak jenis permainannya di sini. Oke. Nah, itu namanya HyperDoc. HyperDoc. Ya, quiz juga bisa buka Google Form di sini. Ya. Oke. Google Form. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka Yanti tentang Google Form seperti ini. Waduh, luar biasa sebenarnya Ibu Pak ya. Nah, kami sudah berikan bahan-bahannya di sini. Nah, bahan-bahannya di sini Bapak, bahan-bahannya kami sudah berikan. Nah. Oke. Nah, bahan-bahannya kami sudah berikan di sini. Nah, Bapak tinggal klik aja bahan-bahannya itu. Oke. Kami sudah siapkan semuanya Pak, semuanya ya. Media tata surya. Nah, ini ada waktu ya. Baik, kami akan sedikit tampilkan bagaimana sih cara membuat HyperDoc ini sebenarnya.
sebenarnya membuat hypertext itu sangat sederhana sekali, Pak. Sangat sederhana sekali. Ya, oke, ini kami sudah berikan contoh. Kami pertama adalah Ibu Bapak buat dokumen pertama. Otomatis harus membuat dokumen. Ya. Karena ini kami berikan sistemnya seperti ini, Ibu Bapak harus membuat dokumen kosongan. Ya, saya buat dokumen kosongan dulu ya, Bapak. Oke, waktunya lagi 2 menit. Aduh. Hyperdoc. Ya, Hyperdoc. Tata Surya. Sebenarnya begini, Pak. Dia itu mainannya adalah di link-link. Nah, sebenarnya begini. Gambar. Nah, kita oke, ini backgroundnya ya. Saya copy link, salin linknya dulu. Ingat klik salin link. Nah, ini Hyperdoc ininya kosong. Kemudian klik sisipkan gambar dari drive. Nah, gambar dari drive. Nah, oke, Ibu Bapak tinggal di copy paste saja di sini. Nah, ini latar belakang itu kita isi. Nah. Oke. Nah, ini latar belakangnya. Nah, ini kita atur kanan kiri margin. Oke, baik. Nah, kita mau isi planet ya. Oke, sisipkan gambar planet. Contohnya saya ingin isi matahari. Oke, salin link. Ini kreasi kita ya Bapak ya, kreasi kita. Ya. Kita sisipkan gambar. Nah, ini jam 12 ini. Oke, sebentar aja. Supaya Ibu Bapak tahu seperti apa sih sebenarnya membuat Hyperdoc itu sebenarnya gampang. Kita tambahkan gambar. Oke, kita tambahkan gambarnya di sini. Posisi gambarnya kita taruh ke depan ya. Gambar udah waktunya habis ya. Oke, baik. Ya sebenarnya gini aja. Nah, kan gambarnya begini. Sebenarnya ini kita hanya mainannya ke link aja, Pak. Link. Ya. Link saja sih. Contohnya kita mencari tentang apa namanya? Penjelasan tentang ini. Apa namanya? Matahari. Kita cari aja di sini, Pak. Oke. Dia mainannya pakai link ini, Pak. Link ini. Link ini. Ya, kita cari informasi tentang matahari. Ya, matahari. Oke, bisa di YouTube, Google seperti ini boleh, matahari. Tata Surya. Udah jam 12. Nah, kita itu hanya mencari linknya saja sih sebenarnya, Pak. Gampang sekali. Contohnya gini, ya. Matahari kan gitu, Tata Surya matahari. Ya. Kita hanya mencari link daripada materi ini sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini copy linknya ini di atas ini. Nah, kita kembali ke sini. Ya, cuma mainannya klik link, taruh di sini, selesai. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya gitu aja sih, Pak. Cuma main link-link aja sih sebenarnya. Nanti anaknya tinggal klik gambar, nanti akan diarahkan ke materinya. Seperti itu. Ya. Baik, Ibu Bapak. Jadi ini sudah jam 12.02. Jadi materi kita cukupkan aja, Ibu Bapak ya. Kita hanya kenalkan sedikit saja tentang bagaimana sih cara menggunakan Google Doc dan Google Slide. Ya, nanti Ibu Bapak silakan berkreasi. Kami sudah berikan bahan-bahannya. Oke, tinggal Ibu Bapak berkreasi. Baik Ibu Bapak, peserta yang saya sangat hormati, saya sangat banggakan. Ibu Bapak, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan Ibu Bapak, kami berikan bantuan Chromebook ke Ibu Bapak semua, sekolah-sekolah. Itu tujuannya adalah sangat baik untuk melaksanakan transformasi pendidikan.
Jadi dengan adanya advokasi saat ini, Bapak sudah memiliki bayangan, oh ternyata Chromebook itu bisa dipergunakan berbagai hal. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ketika kami menyampaikan materi, saya sendiri dan Bu Eka Yanti ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kami kembalikan ke Ibu Puspita Dewi, Ibu dari BPMP. Silakan Ibu, moderator. Ya, masih di sini. Bu Pustawati. Suaranya belum kedengaran, Bu. Halo. Ya, silakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Komang dan Bu Eka Yanti atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Semoga bermanfaat untuk peserta semuanya, untuk kita semua. Kami dari BPMP mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada salah kata penyampaian atau pelayanan kami, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih. Kita akhiri kegiatan ini. Kepada peserta semuanya terima kasih atas kehadirannya juga. Akhir kata yang sampaikan terima kasih dan yang senap untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Sampai ketemu di Om Santi kegiatan luring Santi Bapak ya. Santi Om. Rahayu sarang sami. Rahayu Pak. Semua ilmunya Pak Komang. Terima Pak. Nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih Muali.